businesses are not just profit-driven, but also purpose-driven, where the pursuit of impact and sustainability is an intrinsic part of every business strategy. At Instellar, we believe that purpose is not just a statement, or a website, or a marketing campaign. Purpose is the driving force behind everything we do. Our approach is not just about doing good, it's about doing well by doing good. We are not just a company, we are dream weavers, helping businesses weave their purpose into a beautiful tapestry of impact and sustainability. Here, we believe that entrepreneurship is the spark that ignites the flames of change. And in a world driven by profit and competition, it's easy to lose sight of what truly matters. But there are those who dare to dream of a better future, one where business and purpose go hand in hand. This is the world of Instellar. We are a spark of hope, a flashlight. Shine and bring impact for surroundings, for those who want to build, create, and cope. Empowering their agenda. In harmony, we steadfastly unite. Together, with heartfelt purpose, we shine and bring impact to our surroundings. Embark on a journey of inspiration where we nurture potential, growing impactful businesses exponentially. In the realm of dreams where uncertainty looms, we stand as allies, understanding the entrepreneur's gloom. Together we stand in this poetic dance, nurturing the entrepreneurial spirit, taking a chance. For in the depths of uncertainty, we find our way, a symphony of souls, creating a brighter day. We are a guiding light, a compass for the stakeholders, illuminating their sight. With boundless support, we help them optimize, harnessing resources, finances, and networks, they rise. Our approach, like a symphony, dance with grace, driven by data's whispers, a path we embrace. We understand their journey, the challenges they face, and together, hand in hand, we leave no trace of doubt or uncertainty. For our bond is strong, guiding them steadily where they belong. Imagine a tale where a weary traveler roams, lost in a labyrinth, longing for a home. We step forward, offering a guiding hand, unveiling hidden treasures in the shifting sand. We build an ecosystem. We foster connection. We orchestrate gatherings where minds converse. We curate spaces for wisdom to immerse. We foster dialogues where thoughts take flight, and we create sanctuaries where ideas converge. Here, we believe that everyone is like a puzzle. We are all different and unique. But when we meet our match and find the pattern, we can start seeing the big picture. Together, let's weave a tapestry of impact and sustainability, crafting a world where businesses embody a higher purpose with clarity. In this grand cosmic dance where stars abound, everyone holds their own, a universe's center. The most important conversation you'll ever have is the one you'll have with yourself. But you are not alone. Let's work hand in hand, shoulder to shoulder. Instellar invites you to embrace your unique light. A catalyst for change, igniting the darkest night. For within each soul, a universe expands. Unleashing potential Through purpose's loving hand. Welcome to the world of Instellar, a realm of boundless possibility where purpose and passion merge, birthing a better reality. And we are just getting started. Welcome to the world of Instellar, where we believe that purpose-driven businesses can change the course of history. Our vision is to create a world where businesses are not just profit-driven, but also purpose-driven, where the pursuit of impact and sustainability is an intrinsic part of every business strategy. At Instellar, we believe that purpose is not just a statement, or a website, or a marketing campaign. Purpose is the driving force behind everything we do. Our approach is not just about doing good, it's about doing well by doing good. We are not just a company, we are dream weavers, helping businesses weave their purpose into a beautiful tapestry of impact and sustainability. Here, we believe that entrepreneurship is the spark that ignites the flames of change.
And in a world driven by profit and competition, it's easy to lose sight of what truly matters. But there are those who dare to dream of a better future, one where business and purpose go hand in hand. This is the world of Instellar. We are a spark of hope, a flashlight. Shine and bring impact for surroundings, for those who want to build, create, and cope. Empowering their agenda. In harmony, we steadfastly unite. Together, with heartfelt purpose, we shine and bring impact to our surroundings. Embark on a journey of inspiration where we nurture potential, growing impactful businesses exponentially. In the realm of dreams where uncertainties looms, we stand as allies, understanding the entrepreneur's gloom. Together we stand in this poetic dance, nurturing the entrepreneurial spirit, taking a chance. For in the depth of uncertainty, we find our way, a symphony of souls, creating a brighter day. We are a guiding light, a compass for the stakeholders, illuminating their side. With boundless support, we help them optimize, harnessing resources, finances, and networks, they rise. Our approach, like a symphony, dance with grace, driven by data's whispers, a path we embrace. We understand their journey, the challenges they face, and together, hand in hand, we leave no trace of doubt or uncertainty. For our bond is strong, guiding them steadily where they belong. Imagine a tale where a weary traveler roams, lost in a labyrinth, longing for a home. We step forward, opening a guiding hand, unveiling hidden treasures in the shifting sand. We build an ecosystem. We foster connection. We orchestrate gatherings where minds converse. We curate spaces for wisdom to immerse. We foster dialogues where thoughts take flight, and we create sanctuaries where ideas converge. Here, we believe that everyone is like a puzzle. We are all different and unique. But when we meet our match and find the pattern, we can start seeing big picture. Together, let's weave a tapestry of impact and sustainability, crafting a world where businesses embody a higher purpose with clarity. In this grand cosmic dance where stars abound, everyone holds their own, a universe's center. The most important conversation you'll ever have is the one you'll have with yourself. But you are not alone. Let's work hand in hand, shoulder to shoulder. Instellar invites you to embrace your unique light, A catalyst for change. Igniting the darkest night. For within each soul, a universe expands. Unleashing potential Through purpose's loving hand. Welcome to the world of Instellar, a realm of boundless possibility where purpose and passion merge, birthing a better reality. And we are just getting started. Membangun karir yang bermakna butuh lebih dari sekedar motivasi. Butuh gambaran nyata dari orang yang sudah lebih dulu jalan. SDF Impact Talks, The Happy Impact Journey. Dari aksi yang tulus menuju pengakuan internasional dan transformasi yang lebih besar. Skala kecil bukan hambatan, bisa jadi kekuatan. Membangun dari titik nol dengan tujuan yang jelas. Mengapa memberi justru memperkaya? Modal dan misi sosial dalam satu arah. Bisnis yang dipandu nilai bukan sekedar keuntungan. Ekosistem impact dan di mana kamu bisa terlibat. Kepemimpinan dari kejelasan tujuan. 8 obrolan, 8 sudut pandang, 1 perjalanan. SDF Impact Talks, The Happy Impact Journey. Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya malam ini? Suaraku terdengar jelas nggak ya semuanya? Mungkin ada yang mau info sedikit ke aku.
Oke, semoga terdengar jelas ya. Oke, terima kasih Kak Jul dari Cimahi. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kembali lagi dengan aku Dija pada sesi Rabu malam ini. Aku akan menemani teman-teman sebagai MC selama berlangsungnya SDF Impact Talks 2026. Welcome dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir malam hari ini. Saat ini Impact Talks 2026 sudah memasuki pekan keempat episode ke-7. Di pekan sebelumnya kita udah bertemu dengan Kang Tovan ya selaku CEO Amarta dengan topik uang untuk kebaikan. Kemudian juga ada Kang Bima Jani selaku CEO dari Alami dengan topik berbisnis dengan jiwa. Dan pada malam hari ini pastinya nggak kalah seru ya, kita akan bertemu dengan another CEO yang nantinya akan di-spill oleh moderator kita. Kita sudah 7 episode yang dikemas dalam Impact Talks ini setiap hari Rabu dan Jumat. Kita sudah belajar langsung dari para praktisi, social entrepreneur, dan juga change makers yang telah membangun real impact nih teman-teman melalui perjalanan karir mereka. Harapannya melalui rangkaian ini kita bukan hanya mendapatkan ilmu dan inspirasi, tapi juga mulai menemukan seperti apa ya karir yang bermakna menurut versi kita juga masing-masing. Oke, aku izin menyampaikan beberapa hal teknis dulu, teman-teman. Pertama, untuk menjaga sesi malam hari ini tetap nyaman dan kondusif, teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung, sampai ada arahan untuk menyalakan mikrofon ya, teman-teman. Gitu, ataupun melakukan interaksi tertentu seperti pada saat sesi Q&A nanti. Kedua, kalau mungkin kan teman-teman juga menyalakan kamera, oke sama aku nemenin aku MC dan juga moderator gitu ya, supaya suasana malam hari ini terasa lebih semangat, lebih hidup banget, lebih bisa lain. Ketiga, teman-teman juga bisa menggunakan virtual background Impact Talk supaya tampilan Zoom kita bisa sama-sama seragam ya. Nanti link virtualnya juga sempat diberikan juga oleh tim yang ada di kolom chat, nantinya teman-teman bisa coba klik juga. Keempat, teman-teman silakan untuk mengename ya nama Zoom dengan nama panggilan strip asal kota. Misalnya Dija strip Jakarta atau mungkin Ayu strip Bandung. Gitu. Baik, kelima sesi berlangsung, teman-teman boleh banget ikut meramaikan kolom chat ya. Jangan sungkan-sungkan, bisa untuk menyapa, merespon pembicara gitu ya, atau mungkin sharing sama teman-teman lainnya. Jadi jangan sungkan untuk ikut aktif di chat, karena kita ingin sesi ini berjalan dengan interaktif. Untuk pertanyaan kepada pembicara, teman-teman juga boleh mulai siapkan dari nanti pertanyaannya akan kita arahkan menuju sesi Q&A ya, yang akan dipandu oleh moderator. Dan terakhir nanti kita akan ada presensi, jadi teman-teman harap tetap stay dan ikut sesi sampai akhir, karena nanti linknya akan dibagikan di akhir sesi. Oke, sebelum kita mulai, aku mau cek ombak dulu. Oke, di sini ada teman-teman yang juga lagi nggak bisa on cam karena kamera rusak, it's okay. Tapi kalau misalnya memang lagi possible, boleh banget ya teman-teman. Gitu. Thank you Kak Echa ya sudah mengabari juga ke kita ya. Nah, sekarang aku mau cek ombak dulu dari teman-teman ya. Mungkin boleh aku mau lihat seberapa semangat teman-teman di sini untuk ikut sesi pada malam hari ini. Boleh coba tuliskan di kolom chat ya, apa yang teman-teman tahu nih tentang episode 7 malam ini. Mungkin dari pembicaranya siapa, topik yang akan dibahas, mungkin apa sih yang teman-teman tunggu tentang topik malam hari ini. Gitu. Boleh banget teman-teman ketik di kolom chat, biar aku bisa lihat nih seberapa semangat teman-teman untuk ikut sesi pada malam hari ini. Kan dari sebelum-sebelumnya kita sudah ada beberapa CEO ya dari berbagai berbagai bisnis gitu ya, dan malam-malam hari ini juga ada another CEO lagi. Teman-teman ada yang sudah pernah lihat posternya, sudah pernah tahu siapa yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Ini sudah mulai ada yang merespon ya, dari di sini ada yang ingin insight sama wawasan baru, kemudian juga belajar tentang social enterprise. Oke, apalagi nih teman-teman? Oke, penasaran banget mengenal bagaimana ekosistem social enterprise bekerja menumbuhkan misi sosial yang kita lakukan. Baik. Oke, jadi di sini teman-teman memang ingin belajar tentang social enterprise ya. Aku penasaran nih, mungkin ingin menggali lebih jauh ke teman-teman yang sudah tulis di kolom chat. Mungkin Kak Jul dari Cimahi, apakah bisa on mic sejenak? Mungkin aku bisa tanya-tanya sedikit nih tentang malam hari ini ya, sesi malam hari ini. Kak Jul, apakah sedang available untuk on mic? Oh, belum bisa on mic. Oke, lagi nggak kondusif ya di rumah. Oke, terima kasih Kak Jul konfirmasinya.
Kalau Kak Erlandi dari Bandung, apakah sedang available untuk on mic? Ajul boleh tetap, mungkin kalau misalkan mau menjelaskan melalui kolom chat juga boleh ya. Oke, kalau Kak Erlandi gimana nih? Apakah sedang available untuk on mic? Oh, sama juga sudah sip. Oke, teman-teman, ternyata banyak yang ini ya sedang tidak kondusif di rumah. Tapi thank you so much sudah bisa menyempatkan pada malam hari ini walaupun kondisinya sedang tidak kondusif. Semoga teman-teman tetap bisa menerima materi dengan baik pada malam hari ini ya. Gitu. Oke, jadi kalau aku lihat pada malam hari ini sih teman-teman memang ketertarikannya untuk belajar tentang social enterprise ya, makanya hadir pada malam hari ini. Semoga nanti akan terjawab ya hal-hal yang teman-teman ingin dapatkan pada malam hari ini. Dengan teman-teman sudah tahu tujuannya, aku lihat teman-teman sudah datang dengan semangat ya. Sudah penasaran juga apa yang akan diterima pada malam hari ini. Kalau gitu aku lanjut ke bagian berikutnya aja kali gitu ya teman-teman. Oke, kalau tadi aku sudah nemenin teman-teman di sesi pembukaan, sekarang saatnya kita masuk ke sesi utama malam hari ini ya teman-teman. Sesi utama malam hari ini akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada malam hari ini yaitu ada Kang Zul Karami, atau yang juga dikenal sebagai Kang Zul. Kang Zul ini adalah seorang product manager di The Local Enablers yang banyak bergerak di bidang pengembangan komunitas, pengembangan produk, kemudian juga jasa, serta fasilitas workshop dengan pendekatan design thinking. Kang Zul ini ya teman-teman juga punya pengalaman sebagai profesional MC dan moderator. Bahkan pernah jadi host untuk event yang skalanya ASEAN dan juga G20 loh teman-teman. Jadi udah cocok banget nih Kang Zul untuk bisa memandu sesi bincang-bincang kita ya nantinya dengan pembicara kita. Of course dengan pengalaman public speaking-nya, community development-nya, tentunya cocok banget lah untuk sesi malam hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dulu ya Kang Zul, waktu dan layar dipersilakan. Boleh say hello dulu. Oke, baik. Terima kasih Teh Jija sudah selalu semangat dan juga memberikan inspirasi ya tentunya pada malam hari ini untuk kita selalu untuk bisa stay on dan memulai segala sesuatu dengan semangat tentunya. Thank you Khadijah untuk pada kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para insight seekers yang selalu semangat di setiap waktu, karena sangat membuktikan sekali perjalanan 7 sesi ini sangat banyak insight yang kita dapatkan. Dan tentunya tidak mudah untuk selalu mengikuti setiap sesinya, tetapi teman-teman semua, Abang Kakak, Akang Teteh, Mas Mbak semua yang sudah meluangkan waktunya membuktikan mentalitas pembelajar yang sejati. Karena kalau kata Imam Syafi'i itu ngasih tahu kepada kita, barang siapa yang tidak kuat untuk menanggung lelahnya belajar, maka siap-siap menanggung beratnya kebodohan. Jadi teman-teman semua hari ini membuktikan satu mentalitas pembelajar yang baik, meskipun tadi ada yang lagi nggak kondusif di rumah, atau lagi lelah habis beraktivitas seharian, tapi tetap untuk bisa hadir, untuk belajar dan mencari insight. Mudah-mudahan hari ini kita bisa membantu dalam proses perjalanan teman-teman semua, para insight seekers, untuk menemukan kembali makna dalam kebermaknaan dalam karir yang teman-teman lalui. Dan mudah-mudahan yang paling penting menemukan purpose dan keberanian dalam mengambil peluang perubahan. Teman-teman semua, kita di sini sebagai host ya, dan juga tentu moderator, kita percaya betul yang namanya Impact Talks itu hadir karena kita percaya semakin banyak anak muda yang ingin hidupnya lebih bermakna. Tetapi belum benar-benar mengetahui bagaimana dunia dampak atau social enterprise bekerja. Kalau udah ngomongin kontribusi sosial itu kayaknya kita cuma mengetahui itu cuma punya aktivis, relawan, atau orang-orang yang udah mapan. Padahal setiap kita punya kesempatan untuk memulai langkahnya melalui hal-hal yang kecil. Melalui Impact Talks menjadi jendela, menyadarkan kita kalau ternyata kepedulian itu bisa berubah menjadi sebuah gerakan. Dan nilai itu ternyata bisa berjalan beriringan dengan karir kita. Dan yang pastinya kontribusi sosial bisa dilakukan secara berkelanjutan. Mudah-mudahan malam hari ini teman-teman semua di sini, para insight seeker, mendapatkan keberanian menemukan purpose dalam kehidupan. Dan juga tentunya mengambil peluang untuk mengambil kontribusi-kontribusi perubahan. Selamat datang kembali di Impact Talks by Syamsi Duha Foundation dalam tajuk The Happy Impact Journey dan juga dengan tema membangun karir bermakna. Saya Muhammad Zul Karomi akan menjadi moderator dalam perbincangan hangat kali ini yang tentunya tidak cuma hangat tapi insya Allah penuh dengan insight. Karena kami percaya ya teman-teman semua, setiap perjalanan itu menimbulkan dan menumbuhkan sudut pandang baru, semakin memperkaya mentalitas kita, semakin meyakinkan kita dalam mengambil keputusan. Di sesi ketujuh ini, begitu panjang perjalanan kita menemukan banyak sekali insight-insight. Bagaimana di sesi awal kita menemukan dan menumbuhkan mindset sebagai seorang social entrepreneur, yang kemudian bisa untuk menemukan strong why dalam kehidupan. Kita bertemu dengan tools Ikigai.
Lalu kemudian kita juga mengenal bagaimana SWOT itu ternyata bekerja sebagai tools yang membantu kita untuk mempertajam kekuatan dan juga kelemahan dalam diri kita. Di tengah perjalanan juga kita bertemu dengan Kak Shania yang luar biasa sekali memberikan kita insight bagaimana blended finance itu bekerja untuk menumbuhkan social enterprise yang sedang kita jalankan atau inisiatif dampak yang kita hidupkan. Lalu kemudian kita ketemu dengan bagaimana instrumen keuangan bisa mempercepat pertumbuhan akselerasi sebuah gerakan. Dan yang terakhir juga kita bertemu bagaimana kita tetap mempertahankan perjalanan inisiatif dampak kita tentu dengan dipandu dengan nilai. Nah, teman-teman semua, sesi ini adalah sebagai salah satu sesi penutup untuk bab social enterprise karena kita berbicara tentang tantangan selanjutnya. Setelah semua itu dimulai, bagaimana cara mempertahankannya dan bertumbuh sebagai sebuah ekosistem. Jadi buat teman-teman semua, karena realitanya banyak sekali pergerakan-pergerakan sosial atau social impact yang sedang kita bangun, itu hanya dimulai dengan niat baik saja. Tapi kita sepakat ya, yang namanya niat baik saja tidak cukup. Karena realitanya banyak sekali yang berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki model berkelanjutan. Tidak punya bagaimana strategi untuk lintas berkolaborasi dengan lintas sektor. Atau bagaimana bertemu dengan ekosistem yang saling menumbuhkan dan saling memperkaya dalam setiap perjalanannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana membuat dampak itu bertahan dan terus bertumbuh. Ini menjadi underline yang perlu para insight seeker catat, karena ini akan menjadi bahan pokok obrolan kita pada malam hari. Bagi teman-teman yang masih fresh graduate, mudah-mudahan ini menjadi sesi yang membuka kesempatan dan juga melihat bagaimana menjadi atau menghadirkan dampak itu bukan tentang menjadi seorang founder loh, tetapi justru bagaimana berperan di dalamnya dalam mengambil dan juga menumbuhkan impact yang sedang dibangun. Dan bagi teman-teman yang sudah berkarir di dunia dampak, mudah-mudahan sesi kali ini dapat memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana kolaborasi justru dapat memperbesar dampak yang ingin kita ciptakan. Untuk itu, kita akan belajar dari seorang impact leaders yang memimpin sebuah organisasi yang berperan penting dalam pergerakan social enterprise di Indonesia. Dan tentunya akan membahas tentang bagaimana social enterprise bisa bertahan, bertumbuh, dan juga menciptakan dampak yang sistemik. Bersama Pak Romi Cahyadi, CEO Instellar. Tetapi sebelum saya panggil, dan tentunya Pak Romi sudah berada di tengah-tengah kita, izinkan saya terlebih dahulu membaca profil beliau. Beliau narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Romi Cahyadi, seorang entrepreneur yang percaya bahwa bisnis dapat menjadi sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Perjalanan beliau dimulai pada tahun 2002, ketika mendirikan perusahaan yang menghadirkan program pendidikan bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil Indonesia. Pengalaman tersebut membentuk keyakinannya bahwa pendampak yang besar lahir dari solusi yang berkelanjutan. Sejak tahun 2012, beliau mendedikasikan diri untuk mendampingi para purpose-driven entrepreneur dan organisasi yang berorientasi pada dampak. Hingga saat ini, beliau telah mendukung lebih dari 150 community enterprise dan 150 organisasi masyarakat sipil melalui program-program pengembangan. Berbekal pengalaman belajar dari praktik terbaik di Inggris dan Eropa, beliau kemudian mendirikan Instellar, sebuah organisasi yang mempercepat lahir dan bertumbuhnya inovasi sosial melalui program inkubasi, advisory, dan investasi bagi perubahan berbasis misi. Dalam 5 tahun terakhir, Instellar telah mendampingi lebih dari 250 startup berdampak dan berkolaborasi dengan berbagai mitra nasional maupun internasional. Luar biasa bukan pembicara kita pada malam hari ini? Mari kita sambut Impact Leaders. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Romi Cahyadi. Halo Pak Romi, apakah sudah bergabung? Ya, Selamat malam, Pak. Kang Zul, apa kabar? Salam kenal. Ya, alhamdulillah baik kabarnya. Semoga juga Pak Romi kabarnya baik dan sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat hari ini. Oke, ya alhamdulillah. Dan tentunya sangat terhormat sekali kita bersama dengan Pak Romi hari ini untuk bisa bertemu in person. Selamat terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya Pak Romi sudah bersedia berbagi dan juga cerita-cerita bersama para fresh graduate di sini dan para insight seeker di sini untuk mencari kebermaknaannya dalam karir yang sedang dibangun. Pak Romi, saya ingin memulai perbincangan kita pada malam hari dengan saya sempat membaca artikel yang Pak Romi buat di LinkedIn pada saat itu, berbicara tentang dinamika startup di Indonesia. Nah, ini menarik sekali sudut pandang yang diambil sama Pak Romi. Ini justru ketika berbicara tentang dinamika startup di Indonesia, tidak melulu selalu menyalahkan founders-nya atau aktor utama sebagai pucuk pimpinan, tetapi justru kita harus melihat bagaimana ekosistem dan sistem bekerja sehingga keputusan itu bisa diambil.
Nah, Pak Romi, terima kasih sudah membuat artikel itu ya, karena ternyata itu relevan sekali dengan apa yang akan kita obrolin pada malam hari ini. Tentang bagaimana ekosistem itu sesungguhnya bisa bekerja dengan baik untuk menciptakan dan mempertahankan dampak sosial yang tidak hanya bertahan beberapa tahun, tapi justru bertumbuh menciptakan dampak yang sistemik. Nah, Pak Romi, mungkin izin untuk kesempatan di awal perbincangan kita malam hari ini sebagai waktu untuk bisa menyapa para audiens. Mungkin bisa sedikit introduction, barangkali ada yang belum tahu Instellar sekeren apa di pada kesempatan pada malam hari ini. Untuk wadah dan kesempatan, kami berikan kepada Pak Romi. Makasih Kang Sul. Halo semuanya, teman-teman yang di space ini ya, di ruang ini ada 49 orang kita malam ini. Thank you banget. Ini Kang Radit, waktu itu saya dikontak beberapa bulan yang lalu untuk sharing lah gitu ya di SDF Impact Talks ini. Pak Eko juga, terus sekarang ketemu sama Bang Zul sama Teh Dija. Ya mungkin sedikit perkenalannya mungkin agak ini ya, mungkin supaya relevan gitu. Aku cerita langsung gitu ya, Bang Zul. Ini kan teman-teman yang malam ini ada kan juga sedang sedang merintis karir gitu ya. Jadi aku mungkin mau ceritanya dari sana. Kalau kalau tentang Instellar ya bisa dilihat di websitenya instellar.id, di LinkedIn juga ada gitu, di Instagram juga ada. Tadi udah disebutin juga sama Kang Zul kan bahwa Instellar support social enterprise atau wirausaha sosial gitu. Secara resmi berdirinya 2017, sampai sekarang sudah aku rasa lebih dari 500 wirausaha sosial yang pernah disupport oleh Instellar. Macam-macam sektornya dari pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, macam-macam gitu. Tapi mungkin aku kepengen membuka ini dengan sedikit cerita dan sharing yang lebih langsung relevan gitu, Kang Zul kalau boleh. Supaya kita langsung ke dagingnya gitu ya. Kan tadi kita mau diskusinya tadi tentang bagaimana mempertahankan terus menghadapi tantangan menumbuhkan gitu ya. Dan mungkin cerita yang agak relevan itu yang tadi disinggung oleh Kang Zul pertama di depan. Salah satu bisnis pertama yang aku bikin itu memang di bidang pendidikan. Dan waktu itu kita bingung bingung mau mutusin ini mau bentuknya itu yayasan atau PT gitu. Karena teman-temanku waktu itu bilang kan kita mau bergerak di bidang pendidikan gitu. Terus mereka bilang ya kalau di bidang pendidikan biasanya bentuknya yayasan gitu kan. Tapi aku dan beberapa teman yang lain karena kita berlima waktu itu, tapi kita nggak mau modelnya yayasan gitu. Kita mau modelnya itu bisnis PT gitu. Nah singkat cerita kita milihnya tetap PT. Jadi dari awal memang bentuknya bisnis, tapi maunya membantu orang lain gitu di bidang pendidikan. Aku pengen cerita kesulitan pertama gitu ya, yang langsung keluar dari pas memulai bisnis itu. Jadi nanti nyambung ke soal gimana mempertahankan, mengembangkan social enterprise-nya gitu ya. Kesulitan pertama muncul itu di tahun kedua gitu. Karena selama 1 tahun, 2 tahun pertama itu konsep awalnya nggak jalan gitu. Ini ke Kang Sul mungkin ya sebagai moderator, fasilitator malam ini. Konsep awalnya nggak jalan. Awalnya aku dan teman-teman waktu itu kepengen ngebantu, ini mirip nih topiknya, kepengen ngebantu siswa SMA yang akan kuliah gitu untuk milih jurusan gitu. Karena aku sendiri mengalami bingung kan waktu mau kuliah gitu, mau masuk jurusan apa sih gitu. Jurusannya banyak, terus disuruh sama orang tua jadi ini jadi itu gitu. Kita nggak cocok tapi ngomongnya juga nggak bisa. Jadi waktu itu yang mau dibikin itu program buat siswa SMA untuk membantu siswa SMA milih jurusan. Dibikin programnya, dites di satu SMA gitu ya. Bagus, terus kita masarin program itu. Aku pergi door to door ke sekolah-sekolah gitu ya. Apakah nggak dapat sales? Dapat sales gitu. Dapat kita execute programnya bagus. Tapi sesudah 2 tahun, aku ingat sekali tuh,
suatu hari kita berlima waktu itu ya, 5 orang kan, masih kecil timnya. Yang hitung-hitung kan kita berapa nih pendapatan gitu. Ternyata nggak nutup biaya gitu. Jadi waktu tahun kedua aku bilang sama teman-temanku, kita harus potong gaji nih gitu. Awalnya tuh sudah gajian gitu. Aku bilang ini kita harus potong gaji 30%, aku bilang gitu. Ya semuanya kaget. Terus aku bilang iya, tapi ini duit kita tinggal segini di kas gitu. Dan eh, kalau kita nggak potong gaji, ya ini duitnya habis, terus kita tutup gitu. Padahal ya baru mulai gitu, baru tahun kedua. Nah, pelajarannya di situ, kalau sekarang teman-teman yang sekarang ada di space ini ya, di malam ini mungkin udah pernah tahu, atau mungkin di sesi-sesi yang sebelumnya 1 sampai 6 sesi sebelumnya, ada yang namanya model bisnis lah gitu, ada yang namanya product market fit lah gitu ya. Zaman itu aku nggak tahu gitu, nggak ngerti sama sekali itu product market fit itu apa, model bisnis nggak ngerti sama sekali gitu. Nah, jadi pelajaran pertama waktu itu adalah eh, produk yang kita bikin itu nggak jelas ini sebetulnya mau dijualnya ke siapa gitu. Sehingga walaupun dapat dapat pemasukan gitu ya, dapat duit, tapi waktu dihitung itu nggak cukup ternyata gitu untuk ini jalan terus gitu. Nah, menurutku itu salah satu yang jadi pelajaran penting gitu ya. Aku mungkin stop di situ, Kang Zul. Ini sekalian perkenalan tapi juga biar agak cepat masuk ke dagingnya gitu. Baik, siap. Baik, Pak Romi. Luar biasa menarik sekali, teman-teman. Jadi tentang bukan seberapa besar ide yang dibuat, tapi tentang bagaimana membangun ide itu dan tetap persisten untuk bisa bertemu dengan pembelajaran-pembelajaran di setiap prosesnya. Itu yang Pak Romi kurang lebih. Jadi ternyata memang sekelas Pak Romi aja, seorang impact leaders, itu ternyata punya sebuah pengalaman mengawali idenya dari langkah-langkah kecil. Bahkan sampai sempat door to door. Nah, buat teman-teman semua yang belum pernah sampai ke door to door ini tadi ya, jangan bilang kalau misalnya udah nyerah nih, padahal belum mulai. Terima kasih Pak Romi untuk ceritanya sedikit untuk bisa mengawali dalam kegiatan kali ini. Pak Romi, izin saya bertanya beberapa hal sebagai pengawal dari perbincangan hangat kita. Nah, Pak Romi kan di Instellar ini sudah mendampingi ratusan social enterprise dengan isu yang sangat beragam. Dari semua perjalanan itu, Pak, kira-kira ada pola yang selalu muncul nggak? Ada nggak sih yang membedain organisasi satu dengan yang lainnya, yang tadinya mungkin di awal terlihat menjanjikan, tapi ternyata di tengah jalan membleh, atau yang justru pola yang membuat organisasi itu justru jadi, meskipun potensial, tapi setelah didampingi itu jadi berkembang terus dan juga akhirnya bisa akselerasi perform. Kira-kira ada pola yang dibaca nggak Pak selama ini setelah mendampingi ratusan social enterprise? Very good question, Kang Zul. Bagus sekali pertanyaannya. Social entrepreneur atau entrepreneur ya, entrepreneur pada umumnya itu memang pasti punya punya keinginan gitu ya, supaya supaya bisnisnya jalan, terus produknya maju gitu. Tapi kalau khusus kita ngomongnya social enterprise, challenge pertama, tantangan pertama itu selalu di model bisnis. Selalu di situ. Jadi keberhasilannya, tadi kan tanyanya mana pola yang berhasil, mana yang kurang berhasil gitu ya, atau kemungkinan gagal. Selalu ada di model bisnis gitu. Kenapa begitu? Ini aku kasih contoh ya, biar lebih konkret gitu. Ada satu perusahaan social enterprise, mereka itu mau ngebantunya perempuan penenun gitu di Sulawesi Selatan gitu. Dan mereka mau melakukan itu dengan cara menyediakan desain gitu ya untuk para perempuan itu. Nanti oleh para perempuan itu desainnya diterjemahkan menjadi produk, produknya dibeli oleh si social enterprise terus dijual gitu ya, modelnya kira-kira gitu, cukup simple. Nah, mereka menjalankan itu dan itu berjalan, tapi pasarnya kan di Jawa gitu, dijualnya bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi Selatan, dijualnya di Jawa, di Jakarta. Nah, waktu sampai di Jakarta eh, itu harga produknya sudah tinggi. Jadi eh, misalnya kayak ini ya, satu baju nih, satu kemeja atau apa namanya gaun gitu ya, kalau untuk perempuan
itu bisa sudah jutaan nilai apa harganya. Kan cukup mahal ya gitu. Nah, pertanyaannya kan kenapa mereka nggak menurunkan harganya misalnya gitu ya supaya bisa lebih banyak penjualan. Nah, masalahnya di situ justru. Jadi untuk si social enterprise ini eh, benang itu tidak ada di Sulawesi Selatan. Benang itu adanya dari Jawa. Jadi benang harus dibeli di Makassar dan itu asal benangnya dari Jawa. Berarti kan sudah ada biaya ya dari Jawa ke Sulawesi gitu. Terus itu benang. Terus habis itu pengerjaannya itu nggak bisa cepat karena dilakukan dengan tangan kan, handmade gitu. Perlu waktu untuk menghasilkan satu produk itu waktunya lebih lama, relatif lama. Sesudah jadi, pasarnya kan bukan di Sulawesi Selatan, pasarnya di Jawa. Jadi dikirim lagi produk itu kan ke Jakarta. Berarti ada biaya transport lagi. Itu sebabnya harganya mahal. Gitu. Di atas 700.000 atau satu satu apa piece gitu ya. Menurut saya itu yang bisa beli ya pasti menengah ke atas gitu. Bandingkan dengan, nah jadi pertanyaan sekarang, kalau ada perusahaan lain mau bikin produk tenun juga gitu, tapi dia bikinnya bukan di Sulawesi Selatan, dia bikinnya di Pekalongan, gitu, Jawa Tengah. Dan di Pekalongan itu mau jenis tenun apapun bisa dibikin di sana gitu. Pekalongan kan di Jawa, jadi biaya untuk benangnya ya lebih murah gitu. Selesai dibikin, sudah dia bikinnya lebih cepat gitu. Dikirimnya ke Jakarta juga transportnya lebih murah gitu. Otomatis nanti harga akhirnya lebih murah. Nah, jadi kalau ini saya mau ngasih satu contoh yang masalah gitu. Ini kan tadi contohnya pertanyaannya Kang Sul kan bagus banget. Ada nggak pola yang kira-kira nanti ini model gini bakal sulit gitu kan? Ini termasuk Iya. salah satu model bisnis yang nanti akan mengalami tantangan lebih besar gitu. Karena loh kenapa begitu? Ya karena dia kan maunya membantu perempuan penenun di Sulawesi Selatan. Dia kan bukan mau ngebantuin industri apa namanya konveksi di Pekalongan kan? Gitu. Aku kasih satu contoh lain yang, oh ini jalan gitu ya, apa namanya, masuk akal dan bisa jalan. Yang ini adalah perusahaan lain, social enterprise juga, dia bekerja dengan petani kelapa gitu di daerah istimewa Yogyakarta di Jogja. Eh, Petaninya ngambil apa namanya gula kelapa, terus gula kelapanya diolah gitu ya. Lalu sesudah pengolahan di Jogja dikirim keluar untuk ekspor. Ini pasarnya Amerika Serikat paling banyak sama Eropa. Ada sedikit Australia kalau nggak salah. Petani karena dia eh, ini gula kelapanya apa namanya sertifikasi organik gitu dan eh, memenuhi standar gitu ya untuk pasar yang mereka masuki. Social enterprise yang ini beberapa tahun terakhir itu penjualannya kira-kira antara 30 sampai 40 miliar rupiah gitu dalam satu tahun. Jadi kan gede ya, Kang Zul ya. Di model yang ini berhasil ketemu gitu. Cara di mana supaya bisnisnya jalan gitu ya, pasarnya ada dan sekaligus kelompok masyarakat yang mau dibantu yaitu para petani juga langsung dapat manfaat. Model yang tadi yang pertama yang aku cerita yang membantu perempuan penenun itu kesulitan gitu. Karena nggak menemukan model bisnis yang cocok. Yang cocok itu artinya bisnisnya bisa dapat pendapatan yang cukup, terus penenunnya juga bisa dapat penghasilan. Gitu. Nah, aku mau ngasih dua model itu untuk mencoba menjawab pertanyaan yang Kang Sul tadi gitu. Ada nggak sih model yang lebih mungkin berhasil, mana yang enggak gitu. Menurutku model bisnis itu tantangan pertama yang akan dihadapi oleh si social entrepreneur gitu. Dimanapun ya, mau di Indonesia, di luar negeri, model bisnisnya harus ketemu dulu gitu. Harus ketemu dulu itu artinya hitungannya masuk gitu bahwa oke, kita untung secara bisnis tapi kita juga ngasih manfaat ke kelompok masyarakat yang mau kita bantu. Itu challenge pertama dan kalau itu bisa dilewati, nah dia akan tumbuh lebih cepat gitu. Kira-kira jelas Menarik atau sekali enggak Pak itu, Rob. Kang Julia? Ya, betul.
Ini cukup clear ya. Ternyata memang Oke. faktornya di model bisnis. Karena yang tadi di model yang pertama, itu biaya produksinya terlalu besar sehingga tidak fit sama market dan juga akhirnya tidak mendapatkan revenue yang kemudian membuat organisasi bisa berjalan dan bertumbuh. Sementara yang satunya lagi, selain ongkos produksinya mungkin lebih murah dan juga akses kepada pasarnya juga jadi lebih dekat, akhirnya ini menjadi penentu juga sebagai model bisnis sehingga revenue-nya bisa lebih baik untuk bisa memutar organisasi. Bahkan valuasinya sampai miliaran tadi Pak ya, luar biasa. Nah ini Pak, kalau misalnya boleh sedikit digali lebih dalam, kira-kira berarti apakah faktor penentunya selalu model bisnis, ataukah ada faktor X lainnya yang membuat sebuah social enterprise itu bertumbuh, Pak? Iya, bagus sekali nih pertanyaan Kang Sul ini. Kita bisa ngobrol sampai jam 1 malam kayaknya. Eh, Model bisnis itu sebenarnya bisa berubah gitu, nggak selalu akan tetap gitu. Nanti kalau kondisinya berubah, ya model bisnisnya harus ikut berubah gitu. Jadi kalau pertanyaan Bang Sul lanjutan ini kan, apa ini faktor lainnya? Apa itu saja gitu? Menurutku, tetap yang paling penting adalah kualitas dari si entrepreneur atau tim dari si social enterprise-nya itu. Tetap menurutku itu faktor yang lebih penting gitu. Karena aku kasih contoh ya satu ya. Eh, Model bisnis yang sudah dicoba terus ternyata nggak jalan. Terus gimana kalau nggak jalan gitu? Berarti kan harus diganti gitu. Istilah kerennya pivot gitu. Model bisnisnya harus diganti gitu. Nggak bisa pakai cara yang lama. Ya istilah. eh, Nah, siapa yang menentukan itu diganti atau tidak? Ya timnya kan gitu. Orang-orang yang bekerja di social enterprise itu atau si entrepreneur. Jadi faktor yang lebih menentukan gitu ya, Kang Zul menjawab pertanyaannya Kang Zul barusan, tetap adalah kualitas dari tim, eh, kualitas orang-orang yang kerja di situ atau kualitas dari si entrepreneurnya. Bisa nggak dia nyari solusi gitu? Oh ini nggak jalan ternyata. Terus yang jalan gimana ya gitu? Yang jalan gimana gitu? Kalau aku boleh ngelanjutin sedikit ya, Kang Zul, biar lebih clear. Jadi kualitas yang gimana? Lanjutannya kan gitu pasti ya. Daripada ditanya, Iya, mendingan betul. aku duluin. Tahu aja nih, Pak, kayaknya udah Ya nah pasti ini gitu. bahasa pertanyaan. Makanya aku pakai contoh yang tadi ya, yang perusahaan bidang pendidikan yang aku bikin sama teman-teman itu ya. Udah tahun kedua potong gaji nih gitu. Potong gaji 30%. Jadi masalahnya waktu itu adalah kita sudah nawarin program pendampingan untuk siswa SMA itu ke sekolah-sekolah, Kang Zul. Udah tahunnya dapat pemasukan, tapi nggak cukup kan, gitu. Duitnya nggak cukup, dihitungin, waduh ini rugi. Sehingga potong gaji gitu. Nah, terus eh, waktu itu kita mendirikan perusahaannya 2002 akhir. Jadi waktu kesulitan itu sudah 2004 sudah. Kita lewat 2 tahun ya. Nah, waktu itu terus kita punya cara kita marketing waktu itu adalah bikin event untuk sekolah-sekolah. Eventnya gratis gitu. Ya kayak gini, kayak Zoom kita gini ya, tapi waktu itu offline kan ya. Nah, di pertemuan itu, di event-event itu ternyata kedatangan satu perwakilan dari Sampurna Foundation gitu. Waktu itu Sampurna Foundation baru mulai. Long story short, pendek singkat cerita, Sampurna Foundation itu minta servis dari perusahaan kami itu gitu. Servisnya adalah bikin program di sekolah-sekolah negeri di, aku lupa ya, 15 atau 20 provinsi gitu. Mereka mau bikin sekolah model di level SMA. Nah, eh, kami bilang terus terang, kami belum pernah melakukan itu, tapi menurut kami bisa. Eh, Kita bikin proposal, kita meeting lah ya, diskusi dan sebagainya. Singkat cerita, mereka nyoba dulu. Seingatku pertama itu 1 atau 3 sekolah dulu gitu. Oke, dicoba 1 atau 3 sekolah. Eh, Kita ke sekolahnya, ke sekolah negeri gitu ya, di profit macam-macam provinsi. Assessment, habis itu bikin usulan ini menurut kita program peningkatan mutu sekolahnya gini. Nah, yang aku mau cerita itu panjang, aku nggak akan masuk ke teknis programnya, tapi apa hubungannya dengan yang tadi model bisnis? Sekarang yang bayar bukan lagi sekolah. Di model yang pertama, kita jual program ke sekolah-sekolah, yang bayar, yang adalah customernya perusahaan itu adalah sekolah-sekolah. Tapi sekarang
sesudah dapat deal dari Sampurna Foundation, klien utamanya adalah si Sampurna Foundation. Sampurna Foundation yang bayarin perusahaan kami untuk membantu sekolah-sekolah. Jadi yang dapat manfaat sama, yang dapat manfaat tetap sekolah-sekolah, gitu ya, murid-muridnya, guru-gurunya, kepala sekolahnya. Tapi sekarang yang bayarin bukan sekolah itu, yang bayarin pihak lain. Gitu. Nah, sesudah deal sama Sampurna Foundation itu, hitungannya langsung berubah. Kita naik gaji lagi. Gajinya naik lagi ke normal. Karena sekarang hitungannya masuk. Nggak jadi potong 30% itu ya, Pak Iya, ya? semuanya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah semua gitu kan. Hitungannya langsung masuk gitu. Ini aku ngasih satu contoh model bisnisnya berubah atau pivot itu gitu. Tadinya nggak masuk, nggak bisa, tapi terus nemu jalan keluar gitu. Sesudah yang untuk sedikit melanjutkan ya, supaya lebih clear sedikit dan aku berharap ini berguna buat teman-teman yang hadir sekarang. Sampurna Foundation ini kan cuma satu organisasi gitu. Waktu itu aku sudah mikir sama yang lainnya. Lah, selain Sampurna Foundation ada enggak yang kayak gitu gitu. Kalau cuma Sampurna Foundation ya percuma, nanti kita potong gaji lagi, repot ini gitu. Jadi waktu itu mulai mikir, ada enggak customer lain, klien lain yang seperti Sampurna Foundation. Singkat cerita, kita nemu akhirnya itu adalah perusahaan-perusahaan minyak dan tambang. Jadi klien kita terus masuk ke perusahaan minyak dan tambang, kita dapat duitnya dari situ. Yang terima manfaat tetap adalah sekolah-sekolah negeri di pelosok-pelosok yang sangat sangat miskin gitu, sejujurnya ya, gitu, jauh sekali dengan sekolah-sekolah di Jawa yang di model pertama justru bisa bayar kami gitu. Sekarang sekolahnya beneran nggak mungkin bisa bayar di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Riau, pedalaman Papua gitu, Nusa Tenggara. Aku cuma mau ngasih ilustrasi. Jadi menurutku balik ke pertanyaannya Kang Zul tadi, ya kualitas timnya yang lebih menentukan, kualitas entrepreneurnya lebih menentukan apakah si social enterprise itu bisa jalan terus atau tidak gitu. Ceritaku barusan ini untuk nunjukin bahwa walaupun model bisnisnya pertamanya nggak jalan, tapi masih bisa berubah karena kualitas tim dan si entrepreneurnya. Menurutku gitu sih, Kang Zul. Baik, Pak Romi, menarik sekali. Ini menjadi pengingat untuk kita semua nih, para insight seeker. Model bisnis bisa dipelajari, akan punya banyak versinya. Model bisnis 1.0, 2.0, sampai X sekian gitu ya. Ternyata memang bisa dipelajari, yang ada 9 blok itu ya, Pak Romi, kalau nggak salah model bisnis Kanvas salah satu pembelajarannya. Tetapi justru yang lebih penting adalah bagaimana karakter dari timnya. Seberapa kuat memiliki vision, seberapa kuat untuk memiliki why. Bahkan kita belajar dari Pak Romi barusan, pertumbuhan itu berjalan di tengah perjalanan juangnya. Jadi ketika terus bergerak, akhirnya bertemu dengan persimpangan jalan atau bertemu dengan mitra-mitra kolaborator yang akhirnya mengakselerasi perjalanan Poromi dengan tadi ya inisiatif pendidikan. Kalau boleh tahu namanya apa Poromi? Tadi sempat belum di-spill ke kita nama ininya. Ya, namanya Provisi. Ini aku tulis ya. Provisi. Ya, sekarang Provisi. Ya, sekarang kalau mau di searching aku ketik ya di chat box ya. Baik. Siap, sambil Pak Romi tulis. Karena ngomongin masalah jurusan itu, Pak Romi, ini akan selalu relate sama anak Gen Z. Karena ternyata faktanya banyak sekali anak-anak Gen Z zaman sekarang kuliah juga masih ngerasa salah jurusan. Bahkan itu padahal udah semester akhir ya, udah mau lulus masih ngerasa salah jurusan. Ada nggak teman-teman di sini yang lagi atau pernah ngerasa salah jurusan waktu kuliah dulu? Tapi mudah-mudahan enggak ya, teman-teman semua sudah mengambil jalan yang benar untuk bisa semakin mencari purpose dalam kebermaknaan karirnya. Terima kasih Pak Romi untuk jawaban dan ceritanya, luar biasa sekali, menjadi pengingat untuk kita semua. Memulai sesuatu mungkin butuh ilmu, tetapi yang lebih penting adalah karakter, resilience untuk selalu mau bertahan, punya visi, sampai kemudian menemukan titik-titik perubahannya. Izin untuk pertanyaan selanjutnya Pak Romi, sekaligus juga mungkin menjadi pengingat untuk kita semua nih, anak-anak muda di Indonesia yang lagi join di ruangan Zoom kita kali ini. Karena saya yakin di sini setelah itu punya keresahan yang sama terhadap isu sosial. Maka di sini terdiri tidak hanya dari fresh graduate, tapi orang-orang yang sudah berkarir, Pak Romi, sudah berkarir di dunia dampak. Mungkin sudah ada yang punya ide, ada yang sudah berjalan, ya, ada yang udah sering diskusi sama teman-temannya. Tapi ketika pas mau mulai, itu bingung mau mulainya dari mana.
Ada saran nggak sih, Pak Romi, untuk teman-teman kita yang lagi kebingungan ketika punya keresahan tapi nggak tahu cara mulainya? Ya, ada banyak cara mulainya gitu. Mungkin pertama aku mau bilang gitu dulu ya. Ada banyak cara mulainya. Cara mulainya nggak cuma satu gitu. Jadi walaupun aku sekarang ngomong satu dua cara, cara lain juga ada gitu. Eh, dan juga sebenarnya menurutku nggak ada pilihan yang keliru gitu. Terutama waktu kita baru mulai lah ya mencari-cari gitu. Sebenarnya yang ada itu cuman oh ya ini ternyata nggak cocok gitu. Oh ini ternyata nggak jalan. Ya udah kita kita nyari cara lain gitu. Kita nyobain yang lain gitu. Nah menurutku apa yang mau kita coba itu tingkat pelajaran ya, tingkat pelajaran dan risikonya beda-beda gitu. Salah satu yang paling simple gitu ya, paling simple, paling menurutku bisa dilakukan siapapun gitu, nggak harus hebat-hebat amat gitu kitanya. Itu ya jadi relawan gitu, jadi volunteer. Menurutku itu salah satu cara yang paling efektif. Kita juga nggak perlu terlalu apa namanya ya, maksain diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita jadi relawan, tergantung ya kita minatnya di bidang apa gitu. Kita belajarnya lebih apa? Nggak banyak pressure ke diri kita sendiri gitu. Mungkin aku akan pakai cara gitu ngomongnya. Nggak banyak pressure ke diri kita sendiri. Jangka waktunya juga bisa diukur gitu ya. Karena kalau tiba-tiba, misalnya tiba-tiba jadi entrepreneur, apakah nggak boleh? Ya boleh, boleh saja gitu. Nggak ada aturannya juga, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau langsung jadi entrepreneur, ya yang kita apa ya, yang kita pertaruhkan lebih besar gitu. Daripada kalau jadi volunteer dulu aja gitu. Atau yang mirip-mirip seperti volunteer misalnya magang gitu atau internship gitu ya. Magang dan internship aja kan apa sedikit lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan relawan atau volunteer. Yang paling rendah resikonya, yang paling bisa dilakukan siapapun, menurutku yang jadi volunteer itu, yang jadi relawan. Karena dengan gitu kita bisa langsung nyoba, ini cocok nggak sih dengan aku gitu ya. Terus aku punya kemampuan yang kira-kira bisa aku kembangkan terus nggak gitu. Eh, Kalau mau langsung gitu, misalnya langsung jadi entrepreneur, apakah nggak boleh? Ya boleh. Tapi berarti kan tuntutannya lebih besar gitu. Eh, yang dibutuhkan lebih banyak gitu ya dari segi waktu, dari segi tanggung jawab dan seterusnya gitu. Menurutku mulai aja dulu gitu. Itu aku setuju sekali. Nah, mulai aja dulu. Nah, kan bingung ya mulainya apa gitu kan. Ya cari bidang yang sesuai kita minati. Kita minatnya bidang apa? Terus mungkin jadi relawan atau volunteer di bidang itu gitu. Gitu sih Kang Zul kalau menurutku ya. Jadi jalan awal mungkin pintu gerbangnya mulai dengan volunteer dulu, Pak ya. Untuk Iya, bisa mengenal dunianya, belajar lebih banyak, terus kemudian akhirnya bisa lebih strategik lagi dalam memulai perjalanan ke depan yang cocok sama diri kita. Berarti mm-mm. Pak, mungkin lebih baik bikin solusi dulu atau justru tadi yang volunteer kan kita memahami masalahnya. Kalau buat teman-teman yang saya nggak mau volunteer dulu pengen langsung bikin aja gitu. Kira-kira gimana Pak? Ya boleh-boleh aja. Aku nggak mengatakan nggak boleh ya. Kan tergantung apa namanya. Tergantung tadi kan juga Kang Sul kan juga bilang ini yang ada di ruangan kita ini sekarang nggak cuma yang fresh grad tapi juga ada yang sudah pernah bekerja dan seterusnya ya. Jadi kan nggak semuanya juga harus mulai dari nol gitu maksudnya. Kalau mau mulai langsung juga oke. Aku kasih ilustrasi ya Kang Zul biar mungkin bisa jadi apa namanya referensi lah gitu. Misalnya ya kalau ada teman kita gitu atau tetangga kita bilang aku mau nyoba jadi ini dong, mau jadi entrepreneur gitu misalnya ya. Terus kita nanya sama dia, oh iya mau mau jadi entrepreneurnya mau ngapain gitu. Ini nggak harus social entrepreneur ya. Ini entrepreneur secara umum lah, biar biar simple gitu, nggak usah terlalu rumit. Terus kalau dia bilang misalnya, oh ya eh, aku mau jualan pisang goreng gitu misalnya ya. Mau jualan pisang goreng kan semua pasti tahu pisang goreng gitu. Oh ya, tapi kenapa kamu jualan pisang goreng? Ya karena aku bisa bikin pisang goreng yang enak sekali gitu misalnya dia bilang. Nah, cara paling gampang sebetulnya adalah
ya langsung dicoba gitu, Kang Zul. Kalau ada orang, misalnya temanku gitu ngomong ke aku seperti itu, aku bilang, oh kalau gitu ya coba aja kamu bikinlah pisang goreng yang menurutmu enak itu gitu. Mungkin 10 potong gitu atau 20 potong gitu ya. Terus terus gimana? Ya habis itu coba aja tawarin gitu ke teman-teman atau ke tetangga. Eh, aku nggak akan menyarankan misalnya ya, kalau aku yang ditanya, aku nggak akan menyarankan ke temanku itu akan, oke, mari kita bikin dulu bisnis model kanvasnya gitu. Aku nggak akan begitu. Lebih lebih kerasa, lebih real gitu, lebih lebih langsung ada feedbacknya gitu. Kalau dicoba gitu, bikin 10 piece, 20 piece, habis itu ditawarin, dijual beneran maksudnya ya. Ini kan ceritanya mau jualan pisang nih. Berapa satu potong? Aku nggak tahu. 5.000 kah, 10.000 kah gitu. Atau ini karena enak sekali 50.000 kah gitu. Terserah berapa. Habis itu, ya habis itu dilihat laku atau enggak gitu. Kalau laku, aku akan bilang, oh oke laku. Berapa yang barusan? 20 piece. Oke, coba sekarang 50 piece gitu. Kalau 50 piece, 50 piece laku. Iya, oh oke. Sekarang kita ngomong 100 piece. Tapi kalau sudah 100 piece, mungkin dia perlu, apa namanya, dia perlu penggorengan yang lebih besar. Nggak bisa dia pakai penggorengan yang kecil lagi gitu, yang waktu dia bikin 10 atau 20 piece kan. Baru mungkin waktu itu kita ngomong, oke, mari sekarang kita ngomong bisnis model kanvas gitu. Kebayang nggak maksudku? Jadi menurutku yang penting itu mulai dulu dan nyoba dulu. Satu. Kedua, skalanya kecil-kecil saja dulu gitu. Supaya kita bisa langsung dapat feedback, kita langsung dapat eh, info gitu ya. Yang beneran nggak laku pisangnya gitu. Beneran nggak harganya cocok gitu. Beneran nggak kita bisa jualan gitu. Kadang-kadang pisangnya enak tapi kita nggak bisa jualan gitu. Hal-hal yang seperti itu jauh lebih berguna langsung dites. Itu sebabnya aku ngasih opsi yang pertama dulu. Yang tadi itu justru kalau itu terlalu sulit gimana? Ya kalau gitu jadi volunteer aja gitu dulu. Nyoba gitu. Itu kan lebih lebih mudah lagi gitu maksudku Kang Zul. Tapi intinya mulai dicoba, skalanya kecil saja gitu. Langsung dites. Dari situ kita dapat feedback, oh ya bisa digedein lagi. Oh ya bisa digedein lagi gitu. Menurutku gitu sih, apa namanya, cara cara memulainya gitu, Kang Zul. Ya, baik, Pak Rawi. I see it. Jadi, I get the point. Jadi memang betul, ini ada satu mungkin sebuah istilah yang relate sama ceritanya Pak Romi. Learn fast, fail fast ya gitu ya. Jadi kayak fail fast, learn fast. Jadi coba aja, uji coba sampai kemudian kita bertemu dengan pengalaman yang pengalaman itu sendiri menjadi guru terbaik bagi kita untuk bisa bertumbuh kepada kebermanfaatan selanjutnya. Jadi kurang lebih tadi cerita Pak Romi teman-teman semua, bagaimana kemudian kita bisa mengambil pilihan untuk memulai segala sesuatu yang kita resahkan. Ketika teman-teman punya keresahan, maka titik utama untuk memulai itu adalah ya justru mencobanya terlebih dahulu. Mau yang resikonya agak tinggi, silakan langsung jadi entrepreneur ya. Resikonya agak cukup terlihat, tapi kalau yang misalnya cukup safe, bisa melalui dunia volunteer untuk lebih perlahan lagi mempelajari dan juga memahami dunia yang sedang teman-teman resahkan. Pak Romi, kita lanjut mungkin ini ngobrolin masalah dampak dan pengukurannya. Karena Pak Romi kan dengan Instellar sudah mendampingi ratusan social enterprise. Zaman sekarang banyak sekali organisasi yang ngobrolin masalah dampak, ngomonginnya masalah impact. Tapi kadang impact itu cuma berhenti menjadi angka di laporan tahunan. Kalau menurut Pak Romi, gimana sih cara mengukur dampak yang baik? Karena pengukuran dampak itu kan kadang orang cuma menaruh sebagai laporan. Tapi ada nggak sih caranya untuk betul-betul secara jujur mengukur si dampak itu? Ya, thank you Kang Zul. Ini memang diskusinya serius semua ya. Aku pikir ada pertanyaan-pertanyaan gampang gitu di sela-sela, ternyata nggak ada. Eh, Jawabannya yang apa? Ya betul sekali. Ada banyak metode untuk pengukuran dampak teman-teman gitu. Ada banyak sekali. Bisa searching sendiri macam-macam. Ada metode yang sangat rumit, yang pakai statistik dan sebagainya gitu ya. Tapi semua metodenya apapun terserah, tekniknya apapun, pasti nanti balik-baliknya aku ketik ya di chat box-nya. Jadi memang, oh ternyata, oh iya.
Ya, 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 baik, baik, baik. jadi mau pakai teknik yang secanggih apapun, yang serumit apapun, statistik, pakai financial model dan sebagainya, intinya tetap akan balik-balik ke impact model atau theory of change. Ini bukan suatu ilmu yang sulit sekali, sumbernya juga banyak sekali di internet, bisa di searching sendiri, bisa Google sendiri. Intinya itu kalau mau disingkat, kita kepengennya dari bisnis yang kita lakukan itu nanti perubahannya apa sih? Apa sih perubahan yang kita kepengen lihat sesudah kita menjalankan bisnis ini? Ini kan konteksnya social enterprise ya gitu. Jadi kan ada bisnisnya nih. Ya, tapi kita kepengennya sesudah bisnis ini jalan, berhasil, sukses lah gitu. Kita pengennya ada perubahan apa gitu. Itu yang didiskusikan di awal. Nah, perubahan ini kan biasanya agak abstrak gitu Kang Zul. Misalnya kalau Instellar gitu ya. Ini bisnisnya mau ngebantu social enterprise. Iya, tapi jadi gimana taunya jadi perubahannya apa yang diharapkan gitu. Sesudah Instellarnya jalan bertahun-tahun gitu. Apa perubahan yang diharapkan dari si Instellar ini? Nah, misalnya kalau ini aku pakai contohnya Instellar ya. Oh, bahwa nanti pada saat itu gitu eh, ada lebih banyak misalnya gitu ya, ada lebih banyak social enterprise atau wirausaha sosial yang bisnisnya bagus dan impact-nya juga bagus. Misalnya gitu. Itu yang diinginkan. Kalau itu yang diinginkan perubahannya, kalau kita mau konsekuen, harus ada ukurannya. Nah, ini masuk ke pertanyaannya Kang Zul tadi gitu ya. Ini sekarang kita jawab di situ. Harus ada ukurannya dong gitu. Apa ukurannya jadi gitu? Bahwa memang benar sesudah sekian lama installer ini jalan, memang benar ada lebih banyak wirausaha sosial yang bagus eh, dari segi bisnis dan dari segi impact gitu. Nah, kalau kita mau seperti itu berarti installernya harus melakukan pengukuran gitu. Bener, itu artinya kita harus tracking di setiap program, di setiap kegiatan, di setiap proyek yang kita lakukan. Berarti kita harus melacak gitu berapa social enterprise yang sudah disupport. Apakah ada perubahan dari social enterprise itu waktu mereka awal sebelum ikut program dan sesudah mereka ikut program. Gitu. Harus ada gitu. Baseline-nya bagaimana? Baseline itu artinya pengukuran awal ya gitu. Kondisinya mereka sebelum ikut program apa gitu. Sesudah ikut program kondisinya mereka seperti apa. Kalau ukuran-ukurannya nggak ada ya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Tapi kalau ukurannya ada, di awal mereka seperti ini gitu, di akhir mereka seperti ini, kita bisa ngomong. Contoh yang biasa dipakai, ini kita konteksnya Instellar ya. Biasanya yang dilihat dua aspek sih. Satu dari sisi bisnis, satu lagi dari segi social impact atau environmental impact, gitu. Dampak sosial atau dampak lingkungannya. Kalau yang bisnis, ukurannya misalnya, oh ada peningkatan pendapatan, misalnya gitu. Atau ada peningkatan jumlah customer, misalnya gitu. Atau ada peluncuran produk baru, misalnya. Ini hal-hal yang di sisi bisnis yang bisa diukur gitu. Oh, sebelum ikut dia pendapatannya sekian, sesudah ikut program dia pendapatannya sekian. Sebelum ikut program dia memang baru rencana, ada launching produk baru, sesudah selesai produk barunya benar-benar diluncurkan gitu misalnya. Sebelum ikut apa namanya program customernya segini, sesudah ikut dia program customernya segini. Bisa diukur semua gitu. Yang dari segi yang dampak sosial, dampak lingkungan juga begitu. Contohnya apa? Misalnya, kalau sebuah social enterprise itu, dia misalnya pengelolaan sampah gitu ya. Ya sebelum ikut dia bisanya mengelola sampah, ini cuman contoh aja, misalnya 5 ton dalam 1 bulan misalnya gitu. Sesudah ikut program, sekarang sampah yang bisa dikelola menjadi 10 ton dalam sebulan misalnya. Itu ukuran-ukurannya gitu. Jadi harus ada memang ukuran awal dan akhir itu gitu. Supaya kita bisa ngelihat beneran nggak ada perubahan di social enterprise yang kita support. Nah, setiap social enterprise, ini kan barusan contohnya Instellar ya, tapi kan bisnisnya macam-macam nih gitu. Entah tadi yang aku ngasih contoh itu penenun,
atau tadi yang petani gula kelapa. Nah, ukurannya bisa berbeda-beda gitu, Kang Zul. Ada yang mau ngukurnya pendapatan petani kelapa misalnya gitu. Eh, ada yang mau ngukurnya tadi aku contohnya misalnya banyaknya sampah yang diolah misalnya gitu. Nah, ini tergantung dari masing-masing apa namanya social enterprise, dia ngukurnya apa. Kira-kira gitu sih, Kang Zul. Oh, terima kasih, Pak Romi. Menarik sekali. Saya sangat sepakat bagaimana model theory of change ini ternyata menjadi alat ukur yang sangat relevan untuk menarasikan perubahan dari setiap pergerakan yang kita punya. Jadi, Pak Romi, kalau memang mohon izin ya, mungkin kalau misalnya ditarik lebih sedikit lebih dalam, gimana sih caranya setelah ukuran dampak itu sudah kita punya, itu menjadi bahan kita untuk bisa terkoneksi dengan ekosistem yang lebih besar untuk mempertahankan pergerakan kita. Itu gimana caranya memanfaatkan informasi ukuran dampak itu sebagai alat untuk kemudian berkomunikasi dengan ekosistem yang lebih besar? Pertanyaannya Kang Zul ini semakin malam semakin sulit ya. Aku kayaknya harus stop habis ini. Eh, tapi itu pertanyaannya sangat fair dan intinya gini. Pengukuran dampak itu menurutku ada dua fungsinya ya. Satu untuk internal organisasi, untuk social enterprise sendiri, untuk kita sendiri yang melakukan bisnis. Satu lagi untuk keluar, untuk eksternal gitu. Nah, untuk eksternal, pihak di luar, kita perlu menentukan stakeholder kita atau audiens kita siapa. Itu nanti akan menentukan cara kita nulis laporannya. Eh, Kalau di Instellar gitu ya, yang kita lakukan, yang kami lakukan adalah nulis impact report. Setiap tahun kita bikin, ini tahun kedua kita bikin. Pertama 2024, kedua 2025, nanti tahun depan akan ada 2026. Nah, di situ waktu bikin impact report itu, karena bikin impact report kan juga butuh waktu banyak gitu ya. Kita ngumpulin data, kita nulis dan sebagainya. Jadi kita supaya nggak kerja dua kali gitu, stakeholder internal dan eksternal itu dari awal udah dipetakan semua gitu. Kalau di Instellar kita ngerjainnya gitu, biar nanti ngerjainnya sekalian gitu, nggak dua kali. Tapi kita nentuin, misalnya kalau untuk Instellar, stakeholder internal itu salah satunya yang penting adalah tim kita sendiri, orang-orang yang kerja di Instellar. Itu buat kami di Instellar penting gitu. Eh, Apa kalau untuk internal stakeholder, misalnya apakah tim Instellar itu merasa bermakna kerjanya, ini cocok nih sama topik malam ini ya, bermakna merasa oh ya aku kerja di tempat yang eh, berarti buatku gitu. Nah itu termasuk ada salah satu tuh, salah satu ukuran gitu ya. Kita survei setiap tahun, Instellar ini survei internal orang ngerasa gimana gitu. Salah satunya itu. Itu yang internal stakeholder. Yang eksternal juga kita petakan siapa saja gitu. Oh ada klien atau customer misalnya. Terus ada juga misalnya pemain lain yang di sektor ini gitu. Nah sesudah dipetakan itu nanti mempengaruhi cara kita nulis impact reportnya gitu Kang. Agak panjang sih kalau mau dijelasin, tapi prinsipnya menurutku gitu. Kita perlu clear dulu audiens kita ini siapa gitu. Nah, dari situ kita akan nentuin. Ini mirip kok teman-teman di sini kan pasti ada yang ekspertisnya soal komunikasi gitu ya, soal eh, komunikasi gitu. Nanti cara kita ngomong disesuaikan dengan audiensnya gitu. Kalau saya boleh usul Kang Zul ini ada pertanyaan yang bagus ini di chat box ini. Oh iya, iya. Silakan Pak Romi. Nah, saya juga jadi, ini pertanyaan juga berat juga nih, Pak Romi. Kalau izin boleh baca. Tapi izin saya bacakan Pak Romi pertanyaannya nih. Ini dari Kak Alfiana Fahira. Mungkin sahabat teman-teman juga yang sudah punya pertanyaan, yang belum sempat bertanya, boleh langsung tulis saya di kolom chat ya. Jadi dari Kak Alfiana Fahira, saya berencana membangun social enterprise di sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tambah limbah pertanian, khususnya sekam padi. Namun sebagai fresh graduate dengan modal dan pengalaman yang masih terbatas, saya masih bingung menentukan bisnis modelnya yang tepat agar dampak sosial dan profit dapat berjalan seimbang. Menurut Pak Romi, bagaimana cara menentukan model bisnis yang berkelanjutan sejak awal perjalanan dampaknya? Dan tantangan apa yang sering kali ditemui? Ya, itu Pak, mungkin pertanyaannya sambil kita ngobrol yang di chat juga ya. Iya,
Kak Alfiana apa di sini boleh ini Kang Sul, boleh open mic Kang Sul? Oh, boleh sekali. Apakah Kak Alfiana berkenan untuk open mic? Baik, Ayo, izin ini ya ada Pak, apakah kesempatan. suara Oke, saya baik. terdengar? Sudah terdengar dengan baik, Kak Alfiana. Iya, baik. Jadi izin untuk bertanya kepada Bapak Romi dari penyampaian yang sangat luar biasa sebelumnya. Di sini saya merupakan fresh graduate yang ingin sekali membangun social enterprise khususnya di bidang sektor pertanian dan fokus pada peningkatan nilai tambah dari limbah pertanian tersebut khususnya sekam padi. Nah, tapi di sini saya seringkali kebingungan seperti itu. Bagaimana cara untuk menentukan model bisnis yang fit dan juga bisa selaras lah dengan profit yang didapatkan, serta kira-kira tantangan apa saja yang seringkali ditemui pada pemula seperti itu, Pak, untuk memulai social enterprise. Terima kasih. Ya, Kak Alfiana, kalau boleh langsung nanya ya, jadi idenya sekarang sekam padinya diapain gitu? Oke, baik. Jadi sebelumnya saya domisili dari Lamongan, Bapak, yang merupakan salah Oke. satu eh, wilayah penghasil padi tertinggi di Jawa Timur, Mm, nomor satu oke. tertinggi. Nah, di situ kebanyakan pemerintah hanya memandang komoditas utama yang paling penting gitu untuk diapresiasi. Nah, di sini saya menganggap seharusnya bukan hanya komoditas berasnya saja yang patut diapresiasi, karena hasil sampingnya kan juga ada limbah yang kalau tidak dimanfaatkan tentunya akan berdampak pada lingkungan juga. Dan saat ini sekam itu punya nilai yang rendah, kadang juga cuma dibakar sia-sia seperti itu, Pak. Nah, untuk rencananya yang saya pikirkan sekarang itu bagaimana kalau misalnya kita melakukan secara kolektif dari limbah-limbah yang dihasilkan, kemudian disalurkan ke industri-industri yang membutuhkan. Kalau pemikiran saya sekarang seperti itu, karena kalau misalnya limbah tersebut langsung diubah oleh pihak desa, itu kan ada tantangan dari teknologi, infrastruktur, kemudian pemasaran si produknya juga. Jadi rentetannya lebih panjang seperti itu. Sedangkan kalau langsung dikirim ke industri sesuai dengan syarat yang sudah dibutuhkan sama industri, itu akan lebih mudah dan penyerapannya lebih besar. Seperti itu, Pak. Oke. Boleh tahu nggak itu bayangannya Kak Alfiana? Apa sudah kebayang itu industrinya industri apa ya? Aku nggak terlalu paham tentang sekam padi soalnya. Baik, kalau untuk sekarang, Hmm. sekam padi itu hanya untuk media tanam, untuk Oke. biocer tanam. Kemudian Nah, kalau dedak padinya itu untuk pakan pakan ternak, ya. pelet, Heeh. seperti itu. Kemudian bisa juga untuk briket, arang yang Oke. biasanya, ya Ya, seperti itu. untuk bikin arang kan? Dan iya, Oke. bisa juga untuk saat ini tuh lagi hype di bioenergi. Oke. Jadi idenya Kak Alfiana mungkin misalnya entah itu jadi biomasa atau entah itu jadi Betul, apa namanya campuran pakan dan sebagainya itu ya maksudnya gitu ya. betul. Pak. Oke. Nah, takutnya Terus aku mau nanya izin lagi. kalau Nah idenya dari terlalu Hah? luas, izin Hmm. kalau idenya terlalu luas, takut Ya, sulit untuk direalisasikan seperti itu, ya, Pak. ya. Heeh. Aku kepingin paham dulu idenya supaya komentarnya nggak terlalu luas gitu. Jadi bisa lebih lebih sesuai. Terus Ya. ini pertanyaan. Oke, aku bagian itunya aku ngerti. Aku pertanyaanku satu lagi. Kak Alfiana mengharapkan dengan bisnis ini, dengan mengolah sekam padi itu ingin membantu siapa atau membantu apa? Ingin meningkatkan nilai tambah limbah tersebut. Karena yang biasanya dijual itu kan hanya berasnya, sedangkan limbahnya itu ya punya nilai yang rendah gitu. Jadi Oke, pengen kalau itu ditingkatkan. dilakukan, Kak Alfiana mengharapkan siapa yang dapat manfaat? Dari petaninya, pihak desa Oh, pihak petani. dari petani apa namanya petani padinya maksudnya ya. Iya, betul Bapak. Jadi karena misalnya aku petani padi, aku mungkin punya 1/4 hektar gitu misalnya, panen padi, aku jual ke biasanya kan ke penggilingan ya.
Iya, eh, ada ke slab penggilingan, penggilingannya. slab kan gitu. Aku soalnya orang Jawa Timur juga ini, tapi bukan Oh Lamongan, aku iya, Probolinggo. Heeh. siap. Eh, ke slab gitu, ke penggilingan, terus biasanya yang dibeli kan cuma berasnya gitu maksudnya ya. Iya, Sekarang iya tapi benar kalau sih. sekam padinya juga dibeli, jadi aku dapat Betul. pendapatan tambahan lah gitu. Mungkin berasnya tetap lebih mahal karena kan beras yang utama, tapi dari sekam mungkin aku dapat tambahan 10% atau berapa dari harga total gitu kira-kira. Iya, benar seperti itu, Bapak. Oke, oke. Ya, aku paham sekarang idenya. Menurutku mestinya itu bisa dilakukan. eh Kalau aku diminta komentar atau ngasih saran, mungkin posisi yang pas adalah ini soalnya di chatboxnya ngomongnya soal keterbatasan modal ya. Kalau jadi slabnya nggak bisa ya, terlalu mahal ya, harus punya slab soalnya. Untuk slab, kebetulan saudara saya ada tempat penggilingan slab padi, Oh, jadi paling cukup jadi privilege seperti itu, Pak. oke. Ya, kalau kalau bisa jadi slabnya atau penggilingannya ya jadi penggilingannya itu paling bagus menurut saya untuk ide ini. Karena waktu beli dari petani yang dihargai langsung bukan cuma berasnya, tapi juga sekamnya gitu. Terus Mbak Alfiana juga langsung bisa ngasih harga sedikit lebih baik gitu ke petani. Maksudnya kuncinya di sini justru transparan ngomong ke petaninya gitu bahwa Mas Romi ini biasanya kan saya beli dari Mas Romi sekian gitu, Rp100 misalnya. Sekarang Rp110. Kenapa? Karena sekamnya juga saya beli Mas gitu. Gitu Mbak Alfiana menurut saya. Baik, tapi mungkin kalau misalnya dari penggilingan padi itu kan terkendala untuk distribusi ke industrinya seperti itu, Pak. Nah, apakah saya bisa mengisi peran tersebut Iya, untuk itu tugas saling mengaitkan? tugasnya Kak Alfiana. Kak Alfiana harus cari pembelinya siapa gitu. Cari dulu Oke. pembelinya siapa. Si sekam padi ini mau dijual kemana? Apakah tadi kan ngasih beberapa kemungkinan ya? Apakah campuran pakan? Apakah biomasa? Itu dicari dulu. Hmm. Sesudah itu sejelas, oke, misalnya biomasa gitu ya. Oke, mau dijualnya ke yang bikin biomasa. Aku nggak tahu sih di Lamongan di mana bikin biomasa. Dihitung dulu mereka mau beli dari kita berapa sih sekam padi itu gitu. Habis itu ditentuin kita ngambil untung berapa, petaninya dapat berapa. Transportasinya harus dihitung, ya kan? Pengangkutannya nanti pakai apa gitu. Pakai pickup atau pakai truk, masih perlu dikarungin lagi atau enggak, ongkosnya berapa, kan mungkin perlu tenaga untuk ngangkut sekam itu gitu. Perlu supir pickup atau supir truknya, hitungannya harus ada dulu. Baru sesudah itu Kak Alviana bisa ngomong sama si petani yang dibeli padinya di slab itu, mau nggak aku beli juga sekamnya gitu. Pasti mau mereka gitu. Hmm. Baik, dapat dipahami Bapak. Terima kasih banyak atas Oke, insight yang telah diberikan. Oke, balik ke Pak Kang Alfiana Zul tadi ya. ada jawaban. Ya, siap Pak Romi. Terima kasih atas jawabannya. Jadi memang kuncinya ini bagaimana mempertemukan sama industri yang memang memproses scam tadi menjadi produk turunan, yang produk turunan itu bertemu dengan segmentasi pasar yang tepat. Nah, tugas Kak Mbak Alfiana adalah mencari segmentasi pasarnya tadi, dan juga tentunya mencari industri yang memang memproses sekam-sekam tadi menjadi produk turunan. Salah satunya tadi biomasa salah satu yang disebutkan. Terima kasih Pak Romi untuk jawabannya. Tadi sedikit menggambarkan bagaimana model bisnis yang tepat dimulai itu dengan tadi ya punya gambaran tentang siapa bayarnya, kemudian apa inovasinya, dan bagaimana cara menghubungkannya. HPP-nya jangan lupa, jangan terlalu boros, nanti boncos ya. Itu transportasinya harus dihitung biar nggak kelewatan. Kadang kalau mulai bisnis itu kan kadang gini Pak, produknya bagus tapi HPP-nya boncos gitu ya. Ternyata ada transportasi yang nggak dihitung, operasional yang hilang dalam proses penyusunan inovasinya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Al, siapa tuh namanya Mbak Alfiana ya untuk pertanyaannya. Oh ternyata sedaerah ya, sejauh timur Pak Romi sama Mbak Alfiana. Iya, ya, emang ya saya emas lagi jangan Mas Romi nanti. Polisian. Nah, nih Pak Romi izin untuk mungkin
ini sedikit kita turunkan tensi karena tadi mungkin pertanyaannya agak tajam semua, tapi kan ternyata inspiring sekali untuk menjadi model bagaimana di tingkat lokal ternyata mengukur dampak juga penting agar menjadi informasi transformasi yang menginspirasi tidak hanya bagi eksternal tapi juga internal organisasinya. Kebermaknaan inilah yang menjadi penting teman-teman semua. Memaknai bahwa perjalanan kita bukan seberapa besar model bisnis yang ingin kita hadirkan, tapi seberapa jauh dampak yang sudah kita tinggalkan selama pergerakan dampak manfaat yang ingin kita hidupkan. Nah, Pak Romi, mungkin izin, kan Instellar udah keren banget, udah se-inspiring dan se-impactful itu. Sebagai pimpinan atau CEO, ada nggak sih kayak habit-habit, ini agak personal ya Pak ya, daily habit yang ngasih tahu ke kita, seorang CEO sekelas Instellar, itu sehari-harinya ngapain aja sih Pak? Ada habit khusus nggak yang tetap bisa mengasah pola pikir, menjaga kesehatan, sampai ketemu sama insight-insight yang sekeren itu bisa menjalankan social enterprise, mendampingi ratusan social enterprise. Ini boleh spill-spill Romi ke kita semua? Ya, makasih pertanyaannya, Kang Zul. Mungkin aku ya pasti banyak apa namanya poin gitu. Cuman aku mungkin mau cerita atau sharing poin yang mungkin menurutku ini agak jarang gitu ya, agak jarang diomongkan di di forum-forum kayak gini, di training, di workshop, di conference gitu jarang diomongin. Yaitu tentang self regulation, tentang menata diri gitu. Dan terutama ini secara fisik, secara mental gitu. Mungkin kalau mau ditambah ya secara fisik dan mental gitu. Jadi orang gini, gambaran di banyak pihak, banyak orang lah ya itu mikirnya kan, oh entrepreneur itu harus kayak apa ya? Harus hebat gitu ya. Apa gambarannya orang tentang entrepreneur itu orang hebat gitu. Eh, tapi menurutku yang nggak diketahui kan pada saat orang-orang yang disebut entrepreneur ini mengalami kesulitan gitu. Aku kasih contoh ya biar biar konkret gitu ya Kang Zul dan teman-teman semua. Ini kejadiannya waktu sudah 6 tahun 6 tahun yang lalu kira-kira waktu pandemi, waktu COVID. Jadi eh, pandemi itu kan mulainya kalau masih ingat Maret 2020 gitu. Maret pertengahan seingatku itu tiba-tiba semua berhenti gitu ya, nggak bisa aktivitas lagi dan Di seterusnya. Depok tuh ya Pak Romi, di Depok kasus pertama itu. Iya, Depok ya. Iya, ini salahnya orang Depok memang ini pandemi ini. Eh, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, yang aku mau cerita yang aku alami pada saat itu gitu, biar biar konkret dan real gitu ya. Beberapa bulan sebelum Maret, jadi akhir 2019, itu ada beberapa orang dari tim Instellar itu berhenti, resign gitu. Alasannya bermacam-macam. Ada 3 orang itu resign. Satu di bulan Agustus akhir, 2 orang di bulan Desember 2019. Ada 3 orang, oke? Terus di bulan Januari ada satu yang aku nggak perpanjang kontraknya. Jadi ada 4 orang ya, apa yang waktu Maret pandeminya mulai, 4 orang itu sudah nggak ada. Eh, dan waktu bulan Juni, Mei atau Juni, jadi sekitar 2-3 bulan sesudah pandeminya mulai, ada 1 orang resign lagi gitu. Eh, Salah satu klien utama kita Instellar waktu itu Hyundai Korea itu. Hyundai karena pandemi dia bilang sama Instellar kita nggak bisa lanjut gitu, nggak bisa lanjut ini gitu karena nggak jelas. Jadi selama kira-kira 2 bulan itu nggak jelas situasinya gitu. Antara Maret sampai April, Maret sampai Mei, Maret sampai Juni itu nggak jelas situasinya. Ini bakal tetap jalan nggak? Padahal kita kan harus gajian terus. Dan kekuatan tim itu berkurang separuh. Itu hilang 4 atau 5 orang kan tadi aku bilang. Padahal di 2019 ada 10 orang. Jadi waktu pandeminya beneran jalan itu kekuatannya berkurang separuh timnya Instellar ini. Tinggal 5 orang termasuk aku. Kekuatan tim berkurang separuh. Klien yang utama ngomong kita stop dulu, nggak tahu, nggak jelas gitu. eh aku tambahin satu lagi ya, biar biar clear gitu buat teman-teman karena ini menurutku pelajaran berharga. Bayangin waktu pandemi
ada satu orang yang resign. Pandemi itu kan situasinya susah, kerjaan susah. Ini malah ada yang resign. Itu artinya untuk orang tersebut dia tidak percaya sama pemimpinnya, sama aku gitu. Mana mungkin orang di tengah keadaan sulit malah resign gitu. Padahal waktu aku tanya ke dia, oh kenapa kamu resign? Kenapa ini kan lagi susah? Terus dia bilangnya, sebenarnya Mas Romi saya sudah akan resign 6 bulan yang lalu. Dia bilang gitu. Jadi dia jelas nggak percaya ke leadershipku. Satu. Kedua, bukan cuma leadershipku. Dia juga tidak percaya ke bisnisnya Instellar. Bayangin ini keadaan susah, dia malah gua berhenti aja dari perusahaan ini gitu loh. Gitu. Jadi pada saat itu aku mempertanyakan kemampuanku sendiri sebagai entrepreneur gitu. Mempertanyakan kemampuanku sebagai leader, sebagai pemimpin gitu. Gila ya gitu. Keadaan susah orang justru keluar gitu. Ini berarti aku ini bukan pemimpin yang kuat gitu. Sampai orang memilih meninggalkan gitu. Ditambah lagi itu yang sisi pekerjaan, yang sisi personal itu kan bulan Maret pandeminya mulai. Bulan Mei adikku yang bungsu meninggal gitu. Dan dia meninggalnya jauh di luar negeri, kecelakaan, waktu hiking. Orang tua aku di Probolinggo, di Jawa Timur. Aku bingung gimana ini. Karena ya bayangin ya, orang tua kehilangan anaknya itu kan seharusnya nggak terjadi lah gitu. Yang adanya ya anak kehilangan orang tua gitu. Bingung sekali gitu. Aku akhirnya pulang ke Probolinggo nemenin mereka beberapa minggu, 3 mingguan gitu. Sementara yang di kerjaan kayak gitu tadi, timnya tinggal separuh, tiba-tiba work from home semua gitu kan. Tadinya kan in person semua, kliennya stop, nggak jelas, dan ada yang desain pada saat justru tengah pandemi gitu. Semua campur aduk jadi satu gitu. Nah, aku ngasih ini contoh ini bukan untuk apa namanya ya memperburuk keadaan, tapi aku mau nunjukin satu situasi yang kalau seseorang nggak punya apa namanya kemampuan untuk regulasi diri sendiri gitu, secara fisik, secara mental, ya bablas pasti gitu. Pasti nggak bisa bertahan gitu, pasti nggak bisa membangun kembali gitu. Eh, aku nggak mengatakan aku sempurna juga gitu, tapi penting sekali untuk entrepreneur itu menjaga dirinya sendiri gitu. Makan yang cukup, yang sehat, tidur yang cukup gitu, istirahatnya harus cukup, olahraga gitu. Apa namanya? Kesehatan mental penting sekali gitu, kesehatan mental. Kesehatan mental macam-macam ya, apa beribadah, ada yang pakai journaling, apa menulis jurnal, berefleksi setiap hari rutin, ada yang meditasi, ada yang pergi ke alam gitu. Macam-macam caranya bermacam, tapi kesehatan mental penting gitu. Kesehatan fisik juga. Aku sangat sangat mendorong siapapun gitu ya entrepreneur harus harus punya kemampuan itu dan melatih diri sendiri gitu. Karena suka atau nggak suka pasti akan ada nanti situasi yang sulit sekali gitu dan nggak ada lagi yang bisa jaga kecuali diri kita sendiri gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya Kang Zul kan aku sendiri gimana gitu ya kebiasaannya. Ini baru sekarang aku jawab nih Kang Zul. Eh, kalau aku sendiri ya aku jaga makananku gitu. Aku memastikan aku makannya cukup, tidak berlebihan. Aku lebih suka daging daripada sayur, jadi aku berusaha memastikan asupanku untuk serat cukup gitu. Karena aku lebih suka daging daripada sayur. Buah aku berusaha makan secara rutin kan, juga karena biasanya nggak ini ya. Minum air, aku soalnya sering lupa minum air gitu. Bisa kerja lama sekali, lupa minum gitu ya. Aku bawa botol minum kalau pas kerja supaya memastikan oke, pokoknya aku minum sebotol gitu misalnya. Itu yang fisik ya. Tidur juga gitu. Aku berusaha sekali tidurnya cukup 6-7 jam minimal sehari. Yang fisik itu apa? Olahraga. Aku olahraganya ringan sekali. Aku nggak punya olahraga yang berat. 20 atau 30 menit sehari saja. Aku biasanya yoga. Yoganya juga
yang mulu-mulu aku cuman pakai YouTube aja, tapi ada yang aku ikutin terus gitu ya. Yang fisik itu. Kalau traveling, ini 2-3 bulan terakhir aku travelingnya luar biasa kenceng. Aku bawa apa namanya tolak angin itu senjata utamaku gitu, senjata rahasiaku tolak angin plus multivitamin ya. Aku minum multivitamin karena biasanya kalau traveling makannya agak nggak lebih sulit untuk terkontrol gitu. Yang fisik-fisik itu. Yang mental, menurutku ini juga penting sih gitu. Kalau aku yang untuk kesehatan mental, aku meditasi 20-30 menit per hari kalau aku. Nggak harus selama itu ya teman-teman ini untuk semuanya yang di sini. 5 menit, 10 menit itu juga oke. Dan kalau ini kan teman-teman mungkin banyak yang muslim juga, ya sholatnya dijalankan gitu. 5 kali sehari ya 5 kali sehari. Tapi dilakukan dengan sadar gitu maksudku ya. Apa bukan 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 mekanistik gitu ya, bukan pokoknya kan gua udah gitu ya nggak jalan kalau gitu harus dengan sadar. eh aku punya jurnal, nggak rutin jurnalnya, eh, tapi aku ada jurnal. Jadi kalau ada sesuatu aku jurnal. Kesehatan mental yang lain. Oh ini penting nih. Punya support system Kang Zul. Punya support system itu penting. Support system ini aku bagi-bagi. Sorry, aku masih ini kita kelewat nggak sih jamnya? Bukannya sampai jam 9 ya? Masih aman, Pak Romi. Ini teman-teman semangat banget lihat di chat banyak yang sedang relate dan tersentuh Ini sama kayak habit. iya ini jangan-jangan jam 1 beneran ini kayaknya Kang Zul ini yang bikin. Oke, sorry. Yang tapi support systemnya aku pengen ngomong. eh aku nggak tahu teman-teman di sini punya pasangan atau enggak, atau pacar, atau sudah menikah, atau mungkin sebagian gitu. Eh, aku kan bisa ceritanya dari diriku sendiri ya, biar biar relate gitu. Punya hubungan yang baik gitu di keluarga kita sendiri. Kalau belum menikah ya berarti dengan orang tua, dengan saudara. Kalau sudah menikah ya berarti dengan pasangan. Kalau punya anak ya berarti dengan anak. Itu penting sekali gitu, penting sekali untuk kita sendiri gitu. Kita nggak bisa, dan ini menurutku ini berlaku untuk semua jenis gender gitu ya, laki-laki perempuan sama saja gitu. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang tua, dengan saudara, atau kalau dengan pasangan atau dengan anak, itu fondasi kita jadi kuat sekali gitu. Kita bisa bertarung all out gitu di urusan kerjaan gitu. Tapi jangan lupa kerjaan itu juga ada batasnya loh gitu. Jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 6 gitu. Habis itu ya balik lagi ke keluarga gitu. Kalau nggak punya keluarga gimana Mas? Ya kan punya teman gitu. Perlu punya teman gitu. Teman juga dibagi-bagi. Nggak semua teman sama gitu. Ada teman yang buat senang-senang aja gitu kan. Tapi perlu ada juga, ini penting nih, eh, teman yang kita bisa kita bebas jadi diri kita sendiri gitu. Kita nggak perlu nutup-nutupin aku ini siapa gitu ya. Kalau kita merasa sedih ya kita ngomong gitu. Aduh aku sedih sekali gitu. Aku bisa nangis. Aku bilang aku nangis tadi malam gini 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 gitu. Perlu punya teman yang seperti itu gitu. Itu termasuk support system yang penting. Dan terutama untuk entrepreneur gitu. Entrepreneur itu kan kesannya harus kuat gitu ya guys ya. Kesannya harus tough gitu. Eh, menurutku being vulnerable is a courageous thing gitu. Is a courageous thing. Terutama kalau laki-laki. Sorry ini aku agak seksis dan mungkin bias. Tapi di kita tuh punya kecenderungan, eh, terutama kalau entrepreneurnya cowok gitu, harus tough, harus kuat, harus kelihatan. Loh, ada loh saat-saat di mana, Maskulin ya, Pak ya. ya ada loh saat-saat di mana entrepreneurnya juga merasa lemah gitu, merasa merasa nggak mampu gitu. Dan pada saat-saat seperti itu, eh, sangat sangat sehat gitu, sangat sehat menerima. Oh iya ya, aku ini sedang merasa nggak mampu gitu. Aku ini sedang merasa powerless. Aku sedang merasa bukan orang hebat sama sekali gitu. Walaupun aku CEO, walaupun aku entrepreneur gitu. Itu adalah eh, sikap mental yang sangat sehat dan perlu gitu menerima itu, dan membantu sekali kalau kita punya teman
pasangan, saudara, orang tua, siapapun gitu yang bisa menerima kita gitu, apa adanya itu gitu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa atau kesulitan gitu ngomong seperti itu ke teman-teman sekerja kita gitu. Eh, Susah kadang-kadang gitu. Nah, kita harus punya itu support system seperti itu gitu. Penting, itu penting sekali. Satu lagi ini mungkin terakhir ya, habis ini aku di kick out sama Kang Zul, sudah kebanyakan ngomong. Eh, tapi ini menurutku bagus. Mungkin kebanyakan orang merencanakan punya pasangan. Ini aku asumsi ya. Jadi kalau enggak, gua mau single aja sampai mati ya. Oke, silakan. Haknya setiap orang ya kan. Cara berbahagia macam-macam. Single sama jomblo kan beda ya Pak Rami ya. Betul. Ini kalau lanjut ke situ beneran sampai jam 3 pagi nih Kang. Tapi just in case teman-teman di sini rencana punya pasangan gitu ya, atau sekarang punya pacar misalnya. Kalau demikian rencananya, hindari, ini jebakan. Hindari mengharapkan bahwa si pasangan kita itu menjadi segala-galanya untuk kita gitu. Itu jebakan itu. Jebakan yang sebetulnya semua orang ya, tapi terutama untuk entrepreneur gitu. Aku kasih beberapa contoh ini ya. Karena di kerjaan udah susah gitu, harus melakukan sesuatu yang susah, apapun lah gitu, ada masalah lah gitu ya di tempat kerja atau di bisnis atau apapun. Waktu udah selesai kerja nih gitu jam 5 sore, jam 6 sore, jam 7 sore, udah ketemu lagi nih sama pasangan atau sama pacar atau apa. Kita isinya cuma ngember gitu. Isinya cuma ngember, cuman curhat aja. Loh, apa nggak boleh Mas ngember atau curhat? Oh ya boleh gitu. Tapi ingat itu pasangan kita juga mau ngember dan mau curhat juga gitu. Jadi harus saling. Eh, itu satu. Kedua, itu pasangan kita belum tentu ngerti loh yang bisnis kita itu ngapain gitu. Belum tentu ngerti dia. Kita ngarepinnya, lu kan pasangan gua ya, lu kan pacar gua, lu harus ngertiin gua dong gitu ya. Belum tentu gitu. Belum tentu guys. Jadi menurutku keliru dan salah gitu, salah. Nganggep bahwa pasangan kita, pacar kita itu harus biar jadi apa namanya ya, support emosional kita lah gitu, 100% gitu. Kasihan gitu. Sepakat banget. Kasihan. Itu sebabnya perlu teman lain yang ngerti gitu. Perlu teman lain yang ngerti. Dari lingkungan ya Pak ya, berarti lingkungan yang sefrekuensi gitu bahasanya ya. Ya, jangan semuanya di gitu, apa namanya, ditimpakan ke terus nanti berantem kan gitu. Kenapa kamu nggak ngertiin aku sih gitu? Aku kan sudah seharian bertarung di luar, kenapa? Lah ya kan dia juga punya ini lain ya gitu. Oke, kayaknya cukup Kang Sul, sudah kebanyakan ini lewat berapa menit aku nggak tahu nih. Baik, Pak Rawi. Terima kasih. Sebetulnya menarik sekali ya untuk kita gali lebih dalam tentang sebetulnya mindset seorang impact leaders juga ternyata memiliki kerentanan. We all have vulnerabilities. Tapi ketika kita berada di fase-fase hard times, tentu respon itulah yang menjadi penting. Salah satunya dengan self-regulation. Terus kita punya support system, khususnya teman-teman yang membuat kita bisa tetap stay to be our really self gitu ya. Kita menjadi diri kita sendiri, tapi juga bukan untuk menjadikan kita lemah kalau ternyata kita memang sadar kita diri sendiri lemah, tapi sebagai sikap mental yang sehat. Terima kasih Pak Rawi sudah berbagi tentang mentality seorang impact leaders dalam mengarungi perjalanan sebuah organisasi social enterprise terbesar di Indonesia salah satunya. Dan tentunya ini merupakan pengingat untuk kita juga sebagai audiens. Karena kita semua adalah manusia sebelum menjadi impact enthusiast. Kita adalah manusia sebelum kita menjadi CEO ataupun leader, maka pastikan tangki kesadaran diri kita penuh selalu agar kemudian dampak yang ingin kita ciptakan selalu bisa bertumbuh, berkolaborasi, dan kita memiliki keberanian untuk terus beradaptasi. Pak Romi, mungkin sedikit penutup karena ternyata nggak kerasa, udah mau jam 9:30 nih. Seru banget obrolannya. Sebetulnya saya pengen lanjut sampai jam 1, Mbak. Sampai jam 3. Siap di Jabanan gitu. Cuman kayaknya kita mesti terbatas juga biar Pak Romi tetap bisa beristirahat untuk agenda selanjutnya. Mungkin sedikit closing statement sebagai pesan-pesan menguatkan untuk teman-teman yang sedang mencari kebermaknaan dalam karirnya.
Iya, makasih ya Kang Sul dan teman-teman juga ini Pak Eko, Kang Radit juga. Terima kasih sekali lagi kesempatannya berbagi di sini. Tadi kan aku bilang langsung dicoba gitu ya. Mungkin yang terakhir yang aku bisa ngomong sekarang adalah waktu kita nyoba itu, apapun keputusan itu kita hanya bisa ngelihat, ini istilahku ya, hanya bisa ngelihat 2-3 meter ke depan gitu. Kita nggak bisa ngelihat sampai 2-3 kilometer ke depan. Kita hanya bisa ngeliat 2-3 meter ke depan. Nah, terus gitu, habis itu gimana Mas? Ya habis itu diputuskan lagi gitu. Oh ternyata jualan pisang nggak laku. Oh ya mungkin nggak cocok jualan pisang gitu. Ya apa jualan apa? Oh jualan kacang. Oh ya coba jualan kacang gitu. Oh ternyata laku. Ya udah dicoba lanjut. Jadi sebenarnya nggak ada itu kegagalan itu nggak ada. Yang disebut kegagalan itu nggak ada sebetulnya. Itu semua cuma umpan balik, cuma pelajaran gitu. Dan keputusan sudah gitu. Kita nganggap gagal itu kan karena kita ngukurnya dengan imajinasi kita gitu, seperti Elon Musk lah, seperti Steve Jobs lah, seperti siapa Mark Zuckerberg lah gitu kan. Eh, tapi kan kita jalani hidup kita sehari-hari ini gitu. Jadi nggak usah terlalu terbebani juga bahwa waktu mau nyoba itu, ya kalau nanti nggak jalan gimana Mas? Ya nggak apa-apa kalau nggak jalan ya nyoba yang lain gitu. Nah, terus kalau nanti nggak coba lagi, ya nyoba lagi yang lain gitu. Itu akan lebih ringan untuk kita eh, menjalani keputusan-keputusan kita gitu di bisnis, di kehidupan yang lain juga. Nanti kan kalau mau beneran mau nikah gitu kan ditanya sama calon mertua ya. Jadi kamu mampunya ngasih penghasilan berapa gitu kan gitu ke calon istrimu ya. Ya mampunya segini Pak gitu. Oke gitu Kang Zul. Makasih semuanya. Baik, terima kasih luar biasa teman-teman semua, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Romi Cahyadi, CEO Instellar, dengan inspirasi yang luar biasa dalam perjalanan kita. Betul sekali yang kita dapatkan insight pada malam hari ini adalah bahwa setiap perjalanan selalu dimulai dari dampak kecil yang kita perbuat, lalu kemudian kita ukur dampaknya, yang kemudian dampak tersebut ternyata tidak hanya menginspirasi orang banyak, justru menginspirasi diri kita sendiri tentang seberapa panjang dampak yang kita hadirkan bagi masyarakat dan kebermanfaatannya. Mudah-mudahan teman-teman semua pulang dari sini tidak hanya ketemu sama purpose, tapi lebih jauh lagi tentang pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana social enterprise bekerja. Terima kasih sekali lagi Pak Romi untuk waktu dan kesempatannya. Sharingnya luar biasa menginspirasi, tulus, dan juga tentunya dari hati mengena ya untuk kita semua menjadi lebih sadar lagi. Kalau kita adalah manusia sebelum menjadi apapun, maka kita pastikan setiap regulasi diri kita mampu mengarahkan kepada hal-hal yang terbaik, bahkan di waktu-waktu tersulit sekalipun. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat Pak Romi dan juga sukses selalu untuk agenda-agenda selanjutnya. Izin mungkin kami boleh terhubung dengan Pak Romi baik di LinkedIn atau di sosial media. Mudah-mudahan bisa selalu terhubung dan juga ngobrol-ngobrol tentang insight-insight selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua dan jangan lupa ini adalah sesi ke-7. Sebelum kemudian kita masuk kepada sesi terakhir dari pertemuan kita hari ini, jangan lupa untuk tetap selalu stay tune dan juga mencari insight dalam perjalanan kebermanfaatan karir-karir kita di masa yang akan datang. Terima kasih, saya Muhammad Zulkaromi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembali ke MC kita, Teh Hija. Baik, terima kasih banyak Kang Zul sudah memandu sesi materi bersama Kang Romi ya pada malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Kang Romi atas cerita insight-nya yang ternyata banyak sekali ya yang antusias mendengarnya sampai akhirnya kita juga tadi extend time juga ya. Oke, semoga teman-teman di sini juga bisa semakin menemukan ya insight yang teman-teman harapkan sebelumnya. Oke, teman-teman, aku ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu. Absensinya juga sudah dibagikan sebelumnya, boleh mungkin bantu dikirimkan lagi ya di s.id/absensi-it. Dan untuk rekaman sesi kita malam hari ini nanti akan dikirimkan H+1 ya melalui grup. Oke, selanjutnya kita karena sudah berada di penghujung acara, kita akan abadikan dulu ya teman-teman sesi malam hari ini. Mungkin teman-teman yang memungkinkan boleh nyalakan kameranya sebentar dan gunakan virtual background kita. Kita akan sama-sama berfoto ya. Oke, mungkin kita tunggu sekitar 1 menit ya teman-teman ya. Yang sedang bisa menyalakan kamera, kita tunggu sejenak. Kita foto bareng Kang Romi juga. Sama moderator kita, Kang Zul juga. Oke, ini udah ada beberapa ya yang menyalakan kamera. Kiranya ada yang memang lagi belum kondusif, nggak apa-apa kakak-kakak
Tapi yang masih memungkinkan boleh ikut foto bareng. Kapan lagi ya kita satu frame rame-rame dalam Zoom gitu ya sama Kang Romi sama Kang Zul juga ya. Oke. Kita tunggu 1 menit sampai 9.25 kali ya teman-teman. Atau udah belum ada lagi yang kondusif? Nah, bagi yang sudah bisa on cam, boleh juga kalau bisa ganti virtual background-nya supaya kita sama-sama serentak pakai virtual background yang sama. Virtual background-nya yang warna putih hijau toska ya teman-teman ya. Oke, karena udah jam 9.25, ini aku juga lihat sudah teman-teman sudah ada yang menyalakan kamera bersama kita ya. Ada yang sudah setel ini juga virtual background, tapi belum muncul wajahnya. Mungkin nih Kak Arif sama Kak Muhtaram, apakah sudah bisa disetting kameranya menghadap wajah? Tidak, kalau begitu aku akan coba lanjutkan untuk dokumentasinya. Aku akan hitung 3 detik ya teman-teman ya. Boleh standby depan kamera, terus senyum sama-sama. Kalau ada yang bingung bergaya juga boleh ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh ya teman-teman ya. Mungkin bisa lebih ceria lagi, pakai gaya juga boleh. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu teman-teman, sudah ada dokumentasinya. Terima kasih banyak ya teman-teman atas partisipasi dan juga antusiasme malam hari ini. Jangan lupa untuk kembali lagi mengunjungi webinar Series Impact Talks 2026. Saat ini kita sudah memasuki episode ke-7 ya. Dan sesi berikutnya itu episode ke-8, episode terakhir kita akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026, bersama Kang Jamil Azaini selaku CEO Kubik Leadership dan judul Strip IT. Tentunya mengharapkan masukan ya dari teman-teman untuk bisa terus menghadirkan sesi Impact Talks yang semakin relevan dengan kebutuhan teman-teman. Oh iya teman-teman, khusus episode hari ini kita juga ada hadiah spesial untuk peserta live yang hadir pada malam hari ini. Hadiahnya berupa e-book The Zebra Playbook dari Instellar. Thank you so much ya Kang Romi atas hadiah e-booknya. Kalau nggak salah e-book ini membahas tentang bagaimana membangun bisnis yang nggak cuma bertumbuh secara finansial ya Kang Romi ya, tapi juga bisa menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Isinya dilengkapi berbagai insight dan praktiknya yang bagus-bagusnya, yang keren-keren untuk bisa mengembangkan social enterprise teman-teman, sehingga sangat relevan nih buat teman-teman yang interest dengan dunia kewirausahaan maupun impact driven business. Boleh nanti teman-teman silahkan diunduh e-booknya ya. Akan di-share di kolom chat nih sudah ada untuk link downloadnya ya. Teman-teman boleh disimpan linknya, kemudian diunduh. Oke teman-teman, aku akan menunggu teman-teman untuk isi form feedbacknya. Kalau misalnya teman-teman sudah isi formnya, boleh meninggalkan Zoom. Kita akan tunggu sejenak supaya teman-teman bisa lebih luas untuk isi feedback. Aku mewakili seluruh tim Sanshi Dual Foundation menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti sesi ke-7 ya, Impact Talk sampai akhir. Terima kasih juga untuk Kang Romi atas cerita dan insight yang sangat bermakna malam hari ini. Kemudian juga terima kasih untuk Kang Zul sebagai moderator dan juga seluruh tim yang sudah membantu jalannya acara. Kami juga mohon maaf apabila selama sesi berlangsung masih ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, baik dari sisi teknis, penyampaian maupun alur acara ya teman-teman ya. Semoga sesi malam hari ini tidak berhenti sebagai obrolan di Zoom saja, tapi bisa menjadi bahan pemantik bagi teman-teman untuk memulai langkah dan merealisasikan ide dan mimpi teman-teman. Gitu, boleh diisi dulu ya teman-teman ya, isi feedbacknya ya. Buat teman-teman yang kemarin mungkin ketinggalan ikut Impact Talks episode-episode sebelumnya, kita juga ada link recordingnya, bisa diakses di dalam website, bisa dipilih untuk episode-episode mana yang kakak-kakak tertinggal. Gitu.
Tapi khusus untuk yang episode malam hari ini, e-booknya hanya untuk peserta live-nya ya, teman-teman ya. Baik teman-teman, kalau begitu silakan diisi secara sinkron oleh teman-teman untuk feedbacknya. Aku Dija sebagai MC pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam teman-teman, sampai bertemu di sesi Impact Talks berikutnya.